Bagaimana mungkin gemericik air sungai yang tenang mampu mengubah takdir seorang penguasa bisnis yang memiliki segalanya? Di balik setelan jas mahal dan hiruk-pikuk kota, ada kehampaan yang tak terucap. Sebuah rindu akan kedamaian yang justru ia temukan pada kail pancing di sungai terpencil. Di sanalah, sang bos besar tanpa sengaja menautkan hatinya pada sosok gadis miskin nan cantik, kembang desa yang senyumnya jauh lebih menenangkan dari jutaan harta. Namun, mungkinkah dua dunia yang berbeda langit dan bumi ini benar-benar bisa menyatu dalam ikatan takdir yang lembut? Ayo simak ceritanya sampai selesai. Matahari pagi baru saja beranjak naik setinggi galah. Sinarnya yang hangat menembus celah-celah dedaunan pohon trembesi yang rindang, menciptakan bayangan-bayangan indah di atas permukaan tanah yang basah oleh embun. Di sebuah pinggiran desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota metropolitan, suasana begitu tenang dan damai. Hanya suara gemericik air sungai yang mengalir deras menghantam bebatuan cadas yang terdengar mendominasi, diselingi oleh kicauan burung kutilang yang saling bersahutan menyambut pagi. Udara di sana sangat segar, bersih tanpa tercemar asap kendaraan, sebuah kemewahan yang sangat langka bagi orang-orang kota. Di tepi sungai yang jernih itu, berdiri seorang pria tegap dengan postur tubuh yang proporsional. Ia mengenakan kaos polos berwarna abu-abu dan celana kargo selutut, serta topi rimba yang sedikit menutupi wajahnya. Pria itu bernama Irfan. Jika dilihat sekilas, tidak ada yang menyangka bahwa sosok sederhana yang sedang memasang umpan di kail pancingnya itu adalah seorang CEO dari salah satu perusahaan properti terbesar di negeri ini. Di usianya yang menginjak 30 tahun, Irfan memiliki segalanya yang diimpikan banyak orang. Harta yang melimpah, jabatan tinggi, dan wajah yang tampan dengan garis rahang tegas serta sorot mata tajam yang berwibawa. Namun, di balik semua pencapaian duniawi itu, hati Irfan seringkali merasa kosong. Ia lelah dengan kepalsuan orang-orang di sekitarnya yang hanya mendekat karena uang dan kekuasaan. Itulah sebabnya, memancing di tempat terpencil seperti ini menjadi pelarian terbaiknya untuk menemukan kembali serpihan ketenangan jiwanya yang hilang. Irfan menarik napas panjang, membiarkan oksigen murni memenuhi paru-parunya, lalu menghembuskannya perlahan. Ia melemparkan kail pancingnya ke tengah sungai dengan gerakan yang terlatih. Tali pancing itu melesat mulus di udara sebelum akhirnya membelah permukaan air dengan suara kecipak pelan. Ia kemudian duduk di atas sebuah batu besar yang permukaannya datar, menancapkan gagang pancingnya di sela bebatuan, dan mulai menunggu. Bagi Irfan, memancing bukan sekadar tentang mendapatkan ikan. Memancing adalah seni melatih kesabaran, seni berdamai dengan waktu, dan momen untuk merenungi kebesaran Allah yang telah menciptakan alam semesta dengan begitu sempurna. Waktu berlalu perlahan. Irfan hanyut dalam lamunannya sendiri, menikmati orkestra alam yang menenangkan. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terusik oleh sebuah pemandangan yang tak terduga. Di seberang sungai, berjarak sekitar 20 meter dari tempatnya duduk, muncul sesosok perempuan muda. Gadis itu berjalan menuruni jalan setapak menuju tepi sungai sambil membawa sebuah bakul anyaman bambu di pinggangnya. Irfan menyipitkan matanya, mencoba melihat lebih jelas di bawah pantulan sinar matahari yang mulai terik. Jantung Irfan seakan berhenti berdetak sesaat. Gadis itu mengenakan jilbab sederhana berwarna coklat muda yang warnanya sudah sedikit memudar. Pertanda pakaian itu sudah lama dipakai. Ia mengenakan baju kurung panjang bermotif bunga kecil yang longgar, menyembunyikan lekuk tubuhnya dengan santun. Tidak ada perhiasan emas yang berkilauan di tubuhnya, tidak ada tas bermerek, dan tidak ada riasan wajah tebal seperti wanita-wanita sosialita yang biasa Irfan temui di pesta-pesta bisnis. Namun, justru kesederhanaan itulah yang membuat Irfan terpaku. Wajah gadis itu berbentuk oval sempurna, dibingkai oleh kain jilbab yang rapi. Kulitnya putih bersih dan terlihat sangat rawat meski tanpa sentuhan bedak mahal. Hidungnya mancung alami, memberikan kesan tegas namun anggun pada profil wajahnya. Yang paling menarik perhatian Irfan adalah sepasang mata bulat yang jernih dan teduh, serta bibir tipis yang menyunggingkan senyum kecil saat ia mulai bekerja. Gadis itu meletakkan bakulnya di atas batu, lalu mulai mengeluarkan beberapa peralatan tani yang kotor oleh tanah. Rupanya, ia hendak mencuci cangkul dan arit milik ayahnya. Irfan yang biasanya fokus pada ujung joran pancingnya,
kini sepenuhnya mengalihkan perhatiannya pada gadis di seberang sungai itu. Ia melihat bagaimana tangan-tangan halus gadis itu tidak ragu menyentuh air sungai yang dingin dan menggosok besi-besi peralatan tani itu dengan sabut kelapa. Gerakannya cekatan namun tetap terlihat anggun. Tidak ada raut wajah mengeluh atau kesal di wajahnya. Justru, sesekali gadis itu terlihat bersenandung kecil, seolah menikmati pekerjaannya. Irfan merasa seperti melihat sebuah lukisan hidup yang sangat indah. Sebuah pemandangan yang menyejukkan mata dan hati. Masya Allah, gumam Irfan tanpa sadar. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Ia tertegun. Selama bertahun-tahun ia mencari pendamping hidup. Ia selalu disodorkan pada wanita-wanita yang cantik secara fisik namun menuntut gaya hidup yang hedonis. Tapi di sini, di tepi sungai antah berantah ini, ia melihat kecantikan yang berbeda. Kecantikan yang memancarkan cahaya ketulusan dan kepolosan. Gadis itu bernama Santi, meskipun saat itu Irfan belum mengetahui namanya. Entah angin apa yang membawa perasaan itu, Irfan tiba-tiba merasa ingin sekali menyapa gadis itu. Namun, lidahnya terasa keluh. Sang CEO yang biasanya lantang memimpin rapat direksi dan negosiasi miliaran rupiah, kini mendadak gugup hanya karena melihat seorang gadis desa. Ia bingung harus memulai dengan kata-kata apa. Apakah ia harus berteriak menyapa? Itu rasanya tidak sopan. Ataukah ia harus diam saja dan menikmati pemandangan itu dari jauh? Tapi rasa penasarannya begitu besar. Takdir sepertinya berpihak pada Irfan. Saat ia sedang bimbang, seekor ikan besar tiba-tiba menyambar umpan pancingnya dengan kuat. Joran pancing Irfan melengkung tajam, dan suara derit rel pancing memecah keheningan. Irfan tersentak kaget dan refleks menyambar gagang pancingnya. Ia bertarung dengan ikan itu, menarik dan mengulur tali pancing dengan sekuat tenaga. Suara keributan itu menarik perhatian Santi di seberang sungai. Gadis itu menghentikan kegiatannya mencuci cangkul dan menoleh ke arah Irfan. Ia melihat seorang pria asing sedang berusaha menaklukkan ikan besar. Santi berdiri. Matanya membulat antusias melihat pertarungan antara manusia dan ikan itu. "Tahan, Pak. Jangan ditarik terlalu keras nanti putus," teriak Santi spontan dari seberang sungai. Suaranya terdengar merdu dan jernih di telinga Irfan, meskipun harus beradu dengan suara aliran air. Mendengar suara itu, konsentrasi Irfan sedikit buyar, namun ia segera menguasai diri. Ia mengikuti saran gadis itu, mengulur sedikit benang pancingnya, membiarkan ikan itu lelah, lalu menariknya kembali perlahan. Setelah pergulatan yang cukup sengit selama 5 menit, seekor ikan mas berukuran besar akhirnya menyerah dan berhasil ditarik ke tepi sungai. Irfan mengangkat ikan itu dengan kedua tangannya sambil tersenyum lebar. Sebuah senyum tulus yang jarang ia perlihatkan di kantornya. Santi yang melihat keberhasilan Irfan ikut tersenyum lebar. Lesung pipi yang manis terlihat jelas di kedua pipinya, membuat wajah cantiknya semakin memesona berkali-kali lipat. Irfan yang melihat senyum itu dari kejauhan merasa kakinya lemas seketika. Ikan di tangannya hampir saja terlepas kembali ke air. "Alhamdulillah, besar sekali ikannya, Mas," seru Santi lagi. Kali ini dengan nada yang lebih sopan namun tetap ramah. Ia sadar bahwa ia sedang berbicara dengan orang asing. Irfan meletakkan ikannya di dalam wadah jaring, lalu berdiri tegak menghadap ke arah Santi. Ia membuka topi rimbanya sebagai tanda hormat, memperlihatkan rambut hitam pendeknya yang rapi dan wajah tampannya yang sedikit berkeringat. "Alhamdulillah, Mbak. Rezeki anak soleh sepertinya," jawab Irfan dengan nada bercanda. Suaranya terdengar berat dan maskulin. Ia berusaha terdengar santai, padahal jantungnya berdetak lebih kencang daripada saat ia bertarung dengan ikan tadi. "Terima kasih sudah diingatkan tadi. Kalau tidak, mungkin senarnya sudah putus karena saya terlalu nafsu menariknya." Santi tersenyum malu-malu dan sedikit menundukkan pandangannya, menjaga pandangan sebagai seorang muslimah yang taat. "Sama-sama, Mas. Saya cuma kaget lihat jorannya melengkung sekali. Biasanya bapak saya juga suka mancing di sini, jadi saya sedikit tahu caranya." Irfan merasakan kehangatan yang menjalar di dadanya melihat sikap santun gadis itu. Ia tidak ingin percakapan ini berakhir begitu saja.
Otaknya yang cerdas segera mencari topik untuk memperpanjang obrolan. Oh, bapaknya hobi mancing juga? Pantas mbaknya paham, ujar Irfan sambil sedikit mengeraskan suaranya agar terdengar jelas menyeberangi sungai. Ngomong-ngomong, air di sini jernih sekali ya. Saya baru pertama kali mancing di spot sebelah sini. Biasanya saya di bagian hilir yang lebih dekat jembatan. Santi mengangguk pelan. Tangannya kembali meraih cangkul yang belum selesai dicuci. Iya, Mas. Di sini memang lebih sepi dan airnya lebih bersih karena jarang dijamah orang. Kalau di dekat jembatan kan sudah banyak sampah dari jalan raya. Bapak saya selalu bilang, sungai itu urat nadi kehidupan, jadi harus dijaga kebersihannya. Kalimat sederhana itu menohok hati Irfan. Di kota, orang-orang berdasi seringkali membuang limbah sembarangan demi efisiensi biaya. Sementara gadis desa ini memiliki kesadaran lingkungan yang begitu tinggi. Irfan semakin kagum. Betul sekali kata bapak kamu itu. Orang kota seperti saya kadang lupa menghargai alam. Balas Irfan merendah. Maaf, boleh saya tahu nama desa di seberang sana itu apa? Siapa tahu kapan-kapan saya tersesat dan butuh petunjuk arah. Itu hanya alasan klise Irfan untuk menggali informasi lebih banyak. Santi tampak ragu sejenak, namun melihat wajah Irfan yang sopan dan tidak terlihat seperti orang jahat, ia pun menjawab, "Ini desa Sukamulya, Mas. Rumah saya tidak jauh dari sini, cuma di balik bukit kecil itu. Nama saya Santi." Santi, ulang Irfan pelan, seolah meresapi nama itu di lidahnya. Nama yang sederhana namun terdengar sangat indah. Saya Irfan. Salam kenal ya, Santi. Salam kenal kembali, Mas Irfan. Jawab Santi sambil menganggukkan kepalanya dengan hormat. Ia kemudian kembali fokus pada pekerjaannya. Merasa tidak enak jika terlalu lama berbincang dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Irfan mengerti batasan itu. Ia tidak ingin membuat Santi merasa tidak nyaman dengan terus mengajaknya mengobrol. Maka, ia memutuskan untuk kembali duduk di atas batunya, berpura-pura memeriksa kail pancingnya, padahal ekor matanya tidak lepas dari sosok Santi. Ia memperhatikan setiap detail gerakan Santi. Bagaimana gadis itu membasuh kakinya yang terkena lumpur, bagaimana ia merapikan jilbabnya yang tertiup angin, dan bagaimana ia menata kembali peralatan tani itu ke dalam bakul dengan rapi. Ada aura ketenangan yang terpancar dari diri Santi. Aura yang membuat Irfan merasa bahwa ia bisa duduk di sana seharian hanya untuk melihat gadis itu, tanpa merasa bosan sedikit pun. Di dalam hatinya, Irfan bertanya-tanya, bagaimana kehidupan gadis ini? Apakah ia bahagia dengan hidupnya yang sederhana? Apakah ia sudah memiliki pendamping? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Irfan. Selesai dengan tugasnya, Santi mengangkat bakul anyaman itu dan menggendongnya di pinggang. Beban bakul itu terlihat cukup berat karena berisi cangkul besi dan arit, namun Santi mengangkatnya dengan enteng, membuktikan bahwa ia adalah gadis pekerja keras yang tangguh. Sebelum beranjak pergi, Santi menoleh sekali lagi ke arah Irfan. Saya pamit duluan ya, Mas Irfan. Selamat memancing, semoga dapat ikan yang banyak lagi. Ucap Santi dengan senyum ramah yang tulus, tanpa ada maksud menggoda. Irfan buru-buru berdiri dan mengangguk. Iya, Santi. Terima kasih. Hati-hati di jalannya. Santi berbalik dan melangkah menaiki jalan setapak. Punggungnya perlahan menjauh dan menghilang di balik rimbunnya semak belukar. Irfan masih berdiri terpaku di tempatnya, menatap ke arah di mana Santi menghilang. Sungai kembali hening, hanya suara air dan burung yang terdengar. Namun, suasana hati Irfan sudah berubah total. Ada rasa hangat yang aneh, rasa penasaran yang menggelitik, dan sebuah harapan baru yang tumbuh. Ia menatap ikan mas besar di dalam jaringnya. Ikan itu adalah trofi pertamanya hari ini, tapi bagi Irfan, pertemuan singkat dengan Santi adalah tangkapan yang jauh lebih berharga. Ia kembali duduk, namun kali ini ia tidak segera memasang umpan. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dari saku celananya, sebuah buku yang biasanya ia gunakan untuk mencatat ide bisnis, namun kali ini ia menuliskan sesuatu yang berbeda. Terkadang, keindahan yang paling memukau bukan ditemukan di gedung pencakar langit yang menjulang sombong,
melainkan dalam kesederhanaan jiwa yang menyatu dengan alam. Hari ini, di tepi sungai ini, aku menemukan alasan baru untuk tersenyum. Irfan menutup bukunya dan tersenyum sendiri. Ia tahu, ini bukan kali terakhir ia akan datang ke tempat ini. Ia harus bertemu Santi lagi. Ia ingin mengenal gadis itu lebih jauh. Bukan sebagai seorang CEO kaya raya yang bisa membeli apa saja, tapi sebagai seorang laki-laki biasa bernama Irfan yang sedang jatuh hati pada kesederhanaan. Hari semakin siang. Sinar matahari semakin terik menyengat kulit. Namun Irfan tidak beranjak. Ia masih ingin berlama-lama di sana, meresapi sisa-sisa kehadiran Santi yang seolah masih tertinggal di udara. Bayangan wajah oval dengan lesung pipi itu terus menari-nari di pelupuk matanya. Pertemuan ini terasa begitu singkat, namun efeknya begitu dalam. Bagi Irfan yang terbiasa dengan dunia yang penuh perhitungan untung rugi, pertemuan ini adalah anomali yang indah. Sebuah takdir yang diatur oleh Allah dengan skenario yang tak terduga. Di kejauhan, suara adzan zuhur mulai berkumandang dari surau desa, terbawa angin hingga ke tepi sungai. Irfan segera membereskan alat pancingnya. Ia ingat bahwa sebagai hamba Allah, kewajiban sholat adalah yang utama. Sambil melangkah kembali menuju mobil mewahnya yang ia parkir jauh di ujung jalan desa agar tidak mencolok, Irfan bertekad dalam hati. Minggu depan, atau bahkan mungkin besok, ia akan kembali lagi ke sini. Bukan hanya untuk memancing ikan, tapi untuk memancing takdirnya sendiri. Pikirannya melayang pada sosok ayah Santi yang disebutkan tadi. Pria tua yang sehat dan hobi memancing. Mungkin itu bisa menjadi jalan masuk bagi Irfan untuk mengenal keluarga itu lebih dekat. Irfan tersenyum penuh arti. Strategi bisnisnya selalu jitu di ruang rapat, dan kali ini, ia akan menggunakan kecerdasannya untuk menyusun strategi memenangkan hati seorang gadis desa yang telah mencuri perhatiannya dalam sekejap mata. Mobil SUV hitam itu menderu halus meninggalkan area pinggiran sungai. Debu jalanan desa beterbangan di belakangnya. Di balik kemudi, Irfan menyalakan audio mobilnya, memutar lantunan instrumen piano yang lembut, seirama dengan hatinya yang sedang berbunga-bunga. Perjalanan pulang ke kota yang biasanya terasa membosankan dan macet, kali ini terasa ringan. Bayangan tentang sungai, suara gemericik air, dan senyum manis Santi menjadi teman perjalanannya. Tanpa Irfan sadari, pertemuan ini adalah awal dari sebuah kisah panjang. Sebuah kisah yang akan mengajarkannya tentang arti kekayaan yang sesungguhnya, tentang pengorbanan, dan tentang cinta yang tidak memandang kasta. Di mata Allah, semua manusia sama, dan Irfan baru saja memulai perjalanan spiritual dan romantisnya untuk membuktikan kebenaran itu. Kisah sang bos besar dan gadis pembersih cangkul di tepi sungai baru saja dimulai, dan lembaran takdir mereka mulai tertulis dengan tinta emas. 3 hari telah berlalu sejak pertemuan pertama itu, namun bayangan wajah Santi dan suasana damai di tepi sungai tidak pernah sedetik pun meninggalkan benak Irfan. Di ruang kerjanya yang luas di lantai teratas gedung pencakar langit, Irfan merasa terasing. Tumpukan dokumen kontrak kerjasama bernilai miliaran rupiah yang ada di hadapannya terasa hanya seonggok kertas tanpa jiwa. Suara pendingin ruangan yang mendengung halus dan dering telepon yang tak henti-hentinya berbunyi, justru membuatnya semakin merindukan suara gemericik air sungai dan kicauan burung di desa Sukamulya. Akhirnya, Irfan memutuskan untuk menuruti kata hatinya. Ia membatalkan jadwal golf dengan rekan bisnisnya di akhir pekan dan memilih untuk kembali menyusuri jalanan desa yang berdebu dengan mobil SUV hitamnya. Kali ini, ia tidak hanya membawa peralatan memancing. Di bagasi mobilnya, ia telah menyiapkan beberapa bungkusan makanan ringan dan buah-buahan segar. Ia beralasan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya bekal untuk memancing. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu untuk siapa bungkusan itu sebenarnya ditujukan. Sesampainya di tepi sungai, suasana masih sama asrinya seperti hari itu. Irfan memarkir mobilnya di tempat biasa, lalu berjalan kaki menyusuri pematang sawah menuju spot memancing favoritnya. Namun, matanya tidak tertuju pada permukaan air sungai. Pandangannya menyapu sekeliling, mencari keberadaan gadis berkerudung coklat yang telah mencuri perhatiannya. Tak jauh dari tepi sungai, di bawah naungan pohon beringin tua yang akarnya menjuntai kokoh, berdiri sebuah gubuk kayu sederhana.
Gubuk itu terlihat tua. Dinding papannya sudah berwarna kehitaman dimakan cuaca. Namun atapnya terlihat rawat dan halamannya bersih dari sampah. Di serambi gubuk itu, Irfan melihat seorang pria parubaya sedang duduk bersila sambil meraut bambu, ditemani oleh seorang gadis yang sedang menuangkan air dari teko tanah liat. Hati Irfan berdesir. Itu Santi. Dan pria di sampingnya pasti adalah ayahnya. Irfan menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian, lalu melangkah perlahan mendekati gubuk tersebut. Ia berpura-pura menyeka keringat di dahinya, memasang wajah lelah seolah-olah ia adalah seorang musafir yang kehausan dan butuh tempat beristirahat. "Assalamualaikum," sapa Irfan dengan suara sopan saat ia berdiri di depan tangga gubuk. Pria parubaya itu berhenti meraut bambu dan menoleh. Wajahnya terlihat tegas namun memancarkan keramahan khas orang desa. Kulitnya sawo matang terbakar matahari, namun sorot matanya jernih dan sehat. Sama sekali tidak terlihat tanda-tanda kelemahan fisik padanya. Justru ia terlihat bugar untuk seusianya. "Waalaikumsalam," jawab pria itu dengan suara berat yang berwibawa. Ia menyipitkan mata sejenak, lalu tersenyum lebar saat melihat Irfan membawa joran pancing. Mas yang waktu itu mancing di seberang sungai ya? Mari, silakan naik, Mas. Istirahat dulu." Rupanya Santi telah menceritakan tentang pemancing kota itu kepada ayahnya. Irfan merasa lega karena kehadirannya disambut baik. Ia melepaskan sepatu mahalnya di anak tangga terbawah dan naik ke serambi gubuk. Lantai bambu berderit pelan saat menahan berat tubuhnya. "Terima kasih, Pak. Maaf kalau saya mengganggu istirahatnya. Saya Irfan," ucap Irfan sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman. Ia membungkukkan badannya sedikit, menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, sebuah tata krama yang sering dilupakan oleh anak muda zaman sekarang. Pria itu menyambut tangan Irfan dengan genggaman yang kuat dan hangat. Tangan pekerja keras yang kasar namun penuh ketulusan. "Saya Rahmat, ayahnya Santi. Tidak mengganggu kok, Mas Irfan. Kami justru senang ada teman mengobrol. Di sini sepi. Jarang ada orang kota yang mau mampir ke gubuk reot ini." Santi yang duduk di samping ayahnya hanya tersenyum tipis sambil menganggukkan kepala sebagai tanda hormat. Ia segera bangkit dan masuk ke bagian dalam gubuk. Tidak lama kemudian, ia keluar membawa nampan berisi segelas teh hangat yang uapnya masih mengepul dan piring berisi ubi rebus yang masih panas. "Silakan diminum, Mas Irfan. Maaf, cuma ada teh manis dan ubi rebus. Tidak ada kue-kue enak seperti di kota," ucap Santi dengan nada merendah. Suaranya lembut sekali, bagaikan air yang mengalir menyejukkan dahaga Irfan. Irfan menatap hidangan sederhana itu dengan pandangan haru. Gelas yang disuguhkan Santi adalah gelas kaca tua yang pinggirannya sudah sedikit gumpil, namun air teh di dalamnya berwarna coklat pekat yang menggoda. Ubi rebus itu pun terlihat sangat sederhana. Namun bagi Irfan, ini adalah jamuan termewah yang pernah ia terima. Di restoran bintang 5, pelayan menyuguhkan makanan dengan senyum palsu demi mendapatkan tip. Di sini, Santi dan Pak Rahmat menyuguhkan makanan dengan hati yang tulus, tanpa mengharap imbalan apapun. "Masya Allah, ini justru makanan kesukaan saya, Santi. Terima kasih banyak ya, Pak, Santi. Saya jadi merepotkan," kata Irfan tulus. Ia mengangkat gelas teh itu, meniupnya pelan, lalu menyesapnya. Rasa manis gula batu dan sepat teh melati berpadu sempurna di lidahnya. Rasanya jauh lebih nikmat daripada kopi mahal yang biasa ia beli setiap pagi. "Alhamdulillah kalau Mas Irfan suka. Jangan sungkan-sungkan, anggap saja gubuk sendiri," sahut Pak Rahmat sambil tertawa renyah. "Mas Irfan ini kerjanya apa di kota? Kelihatannya sibuk sekali sampai harus lari ke hutan begini untuk mencari ketenangan." Pertanyaan itu membuat Irfan sedikit tercekat. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia adalah pemilik perusahaan properti yang mungkin saja suatu hari nanti bisa membeli seluruh tanah di desa ini. Ia tidak ingin merusak suasana kekeluargaan yang hangat ini dengan jurang status sosial. "Saya cuma karyawan biasa, Pak. Kerja di kantor. Duduk di depan komputer seharian. Kepala rasanya mau pecah kalau tidak lihat yang hijau-hijau," jawab Irfan berbohong demi kebaikan. "Makanya saya iri sama Bapak dan Santi.
Hidup di sini tenang, udaranya bersih, tidak ada suara klakson mobil. Pak Rahmat mengangguk-angguk tanda mengerti. Setiap tempat ada rezekinya masing-masing, Mas. Di kota rezekinya uang, di desa rezekinya ketenangan. Yang penting hati kita selalu bersyukur sama Allah. Kalau hati bersyukur, gubuk reot pun rasanya seperti istana. Tapi kalau hati tamak, istana megah pun rasanya sempit seperti penjara. Kata-kata Pak Rahmat itu menohok ulu hati Irfan. Kalimat sederhana yang keluar dari mulut seorang petani desa, namun memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Irfan merasa ditampar oleh kenyataan. Selama ini ia memiliki istana, tapi hatinya sempit. Sementara Pak Rahmat hanya memiliki gubuk, tapi hatinya seluas samudra. Bapak benar sekali. Saya banyak belajar hari ini, gumam Irfan pelan. Mata Irfan kemudian beralih pada Santi yang kembali duduk dengan santun di dekat tiang gubuk. Gadis itu tidak banyak bicara, hanya sesekali tersenyum mendengarkan percakapan ayah dan tamunya. Irfan memperhatikan tangan Santi. Kulitnya putih bersih, namun telapak tangannya terlihat sedikit kasar, tanda bahwa ia terbiasa bekerja keras. Santi rajin sekali ya, Pak. Tadi saya lihat waktu pertama ketemu. Santi sedang mencuci alat tani. Sekarang menyiapkan makanan. Memangnya ibunya Santi kemana? Tanya Irfan hati-hati. Ia ingin tahu lebih banyak tentang latar belakang keluarga ini. Suasana hening sejenak. Senyum di wajah Santi sedikit memudar, namun tidak hilang sepenuhnya. Pak Rahmat menarik napas panjang. Pandangannya menerawang jauh ke arah sungai. Ibunya Santi sudah dipanggil Allah 5 tahun yang lalu. Mas. Jawab Pak Rahmat pelan namun tegar. Sakit mendadak. Sejak saat itu, Santi yang mengurus semuanya. Dia yang memasak, mencuci, bahkan kadang bantu bapak di sawah. Padahal bapak sudah melarang. Tapi dia keras kepala. Katanya dia tidak mau bapak terlalu capek. Irfan tertegun. Ia menatap Santi dengan pandangan baru. Rasa kagumnya bertambah berkali-kali lipat. Gadis semuda ini, yang seharusnya sibuk bermain atau memikirkan gaya busana seperti gadis-gadis seusianya, justru menghabiskan masa mudanya untuk berbakti kepada ayahnya. Maaf, saya tidak bermaksud mengungkit kesedihan, ucap Irfan merasa bersalah. Santi menggeleng pelan. Wajahnya kembali cerah. Tidak apa-apa, Mas. Ibu sudah tenang di sana. Sekarang tugas Santi menjaga bapak. Bapak kan harta Santi satu-satunya di dunia ini. Selagi bapak sehat, Santi sudah merasa jadi orang paling kaya sedunia. Kekayaan yang paling berharga bagi seorang anak adalah kesempatan untuk berbakti kepada orang tua dengan senyuman yang tulus. Bukan begitu, Mas? Irfan terdiam 1000 bahasa. Tenggorokannya terasa tercekat menahan haru. Kalimat Santi begitu indah dan menyentuh. Irfan teringat pada kedua orang tuanya sendiri yang tinggal di luar negeri. Ia jarang sekali menelepon mereka, apalagi mengunjungi mereka, dengan alasan sibuk bekerja. Dibandingkan dengan Santi yang hidup sederhana namun penuh kasih sayang, Irfan merasa dirinya sangat miskin dalam hal bakti. Kamu benar, Santi. Kamu anak yang luar biasa. Puji Irfan tulus. Mereka pun larut dalam obrolan panjang. Irfan mendengarkan cerita Pak Rahmat tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia mengajarkan Santi memancing, dan tentang filosofi hidup orang desa yang memegang teguh gotong royong. Irfan merasa sangat nyaman. Ia tertawa lepas, sesuatu yang jarang ia lakukan di kantor. Di sini, ia bukan Pak Bos, ia bukan CEO yang ditakuti. Ia hanya Irfan, seorang manusia biasa yang diterima apa adanya. Tanpa terasa, matahari mulai condong ke barat. Cahaya oranye mulai mewarnai langit, menciptakan siluet yang indah di balik pepohonan. Irfan sadar ia harus segera pulang sebelum gelap. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan bungkusan yang sudah ia siapkan. Pak, Santi, ini ada sedikit oleh-oleh dari kota. Cuma roti dan buah-buahan. Mohon diterima ya. Jangan ditolak. Ini bukan sedekah, tapi hadiah untuk teman baru. Ucap Irfan sambil menyerahkan bungkusan itu kepada Santi. Santi tampak ragu menerimanya. Ia menatap ayahnya meminta persetujuan. Pak Rahmat tersenyum dan mengangguk.
Terima kasih banyak, Mas Irfan. Jadi merepotkan begini. Padahal cuma disuguhi ubi rebus. Balasannya malah roti enak. Sama sekali tidak merepotkan, Pak. Ubi rebus tadi rasanya jauh lebih mahal bagi saya karena disajikan dengan ketulusan. Jawab Irfan sambil tersenyum. Irfan pun pamit undur diri. Ia menyalami Pak Rahmat dan mengatupkan tangan di dada kepada Santi. Saat ia menuruni tangga gubuk dan berjalan kembali menuju mobilnya, Irfan merasakan hatinya begitu penuh. Bukan penuh dengan ambisi atau strategi bisnis, melainkan penuh dengan kehangatan dan kedamaian. Langkah kakinya terasa ringan menyusuri pematang sawah. Angin sore membelai wajahnya dengan lembut. Dalam hatinya, Irfan berjanji, ia akan menjaga keluarga kecil ini. Ia ingin menjadi bagian dari kebahagiaan sederhana mereka. Dan lebih dari itu, ia menyadari bahwa perasaannya kepada Santi bukan sekadar kekaguman sesaat. Ada getaran cinta yang mulai tumbuh. Cinta yang berlandaskan rasa hormat dan kekaguman akan akhlak yang mulia. Di dalam mobilnya, Irfan menatap spion, melihat gubuk kecil itu semakin menjauh. Namun ia tahu, ia akan kembali. Bukan sebagai tamu asing, tapi sebagai seseorang yang ingin mengetuk pintu hati Santi. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mempertemukanku dengan bidadari tak bersayap di tepi sungai ini. Bimbinglah hatiku agar bisa menjadi imam yang pantas untuk kesederhanaannya. Bisik Irfan dalam doa sebelum ia memacu mobilnya membelah kesunyian jalan desa. Langit senja menjadi saksi bisu, bahwa di gubuk sederhana itu, seorang CEO kaya raya telah menemukan kembali makna hidup yang sempat hilang. Dan kisah ini akan terus berlanjut, mengalir seperti air sungai yang tak pernah lelah menuju muara. Waktu bergulir tanpa terasa, seperti aliran air sungai yang tak pernah kembali ke hulu. Sudah hampir 1 bulan lamanya Irfan menjadi pengunjung setia di pinggiran desa Sukamulya. Setiap akhir pekan, dan terkadang di sela-sela hari kerja yang padat, mobil SUV hitam milik Irfan selalu terparkir rapi di ujung jalan desa. Kehadiran pria kota yang ramah dan sopan itu mulai dikenal oleh beberapa warga sekitar. Namun mereka hanya mengenalnya sebagai Irfan, seorang karyawan biasa yang hobi memancing. Tidak ada satupun yang tahu bahwa pria yang sering duduk bersila di atas batu sungai sambil memegang joran pancing itu adalah seorang konglomerat yang menguasai pasar properti nasional. Hubungan Irfan dengan Santi dan Pak Rahmat pun semakin hari semakin erat. Irfan tidak lagi dianggap sebagai orang asing atau tamu, melainkan sudah seperti bagian dari keluarga kecil itu. Seringkali, Irfan tidak memancing sama sekali. Ia datang hanya untuk duduk di serambi gubuk, mendengarkan cerita-cerita masa lalu Pak Rahmat tentang perjuangan hidup di desa, atau sekadar memperhatikan Santi yang sedang menumbuk padi di lesung kayu. Pagi itu, suasana di tepi sungai terasa begitu damai. Langit biru bersih membentang luas tanpa gumpalan awan sedikit pun. Irfan sedang duduk santai di bel-bel bambu di depan gubuk Pak Rahmat. Di hadapannya, tersaji singkong goreng yang renyah dan kopi hitam panas buatan Santi. Mereka bertiga sedang bercanda gurau, menertawakan cerita lucu Pak Rahmat saat dikejar angsa di sawah tetangga. Tawa renyah Santi terdengar begitu merdu, membuat hati Irfan berdesir hangat. Bagi Irfan, momen sederhana seperti inilah yang ia cari. Momen di mana ia bisa melepas topeng kewibawaannya sebagai CEO dan menjadi manusia biasa yang bisa tertawa lepas. Jadi begitu ceritanya, Mas Irfan. Angsa itu galak sekali. Bapak lari sampai sandal Bapak putus sebelah. Cerita Pak Rahmat sambil terkekeh memegang perutnya. Irfan ikut tertawa lebar. Bapak ada-ada saja. Saya tidak bisa membayangkan kalau kejadian itu saya rekam. Pasti viral di media sosial. Santi tersenyum sambil menuangkan kembali kopi ke gelas Irfan yang sudah setengah kosong. Silakan ditambah kopinya, Mas. Mumpung masih panas. Terima kasih, Santi. Kopi buatan kamu memang selalu pas, tidak pernah gagal bikin saya melek. Puji Irfan tulus sambil menatap mata Santi sekilas. Mendapat pujian itu, pipi Santi merona merah seperti buah tomat yang matang. Ia menunduk malu, menyembunyikan senyum manisnya. Namun, kedamaian pagi itu tiba-tiba terusik secara kasar. Dari kejauhan, terdengar suara raungan mesin motor yang sangat bising dan memekakan telinga.
Suara knalpot brong yang dimodifikasi itu membelah keheningan desa, membuat burung-burung yang bertengger di pohon beringin terbang ketakutan. Suara itu semakin lama semakin dekat, disertai dengan kepulan debu jalanan yang beterbangan. Irfan mengernyitkan dahi. Ia merasa terganggu. Siapa orang yang tidak punya tata krama menggeber motor sekeras itu di jalanan desa yang tenang? Pak Rahmat dan Santi pun terlihat berubah ekspresi. Wajah ceria mereka seketika berubah menjadi tegang dan cemas. Sepertinya itu Riko, gumam Santi pelan. Nadanya terdengar khawatir. Tangannya yang memegang teko sedikit gemetar. Sebuah sepeda motor sport berwarna merah menyala muncul dari balik tikungan jalan setapak. Pengendaranya adalah seorang pemuda bertubuh kurus dengan gaya pakaian yang terlihat dipaksakan agar tampak trendy. Ia mengenakan kemeja flanel kotak-kotak yang kancingnya dibuka hingga dada, memperlihatkan kalung rantai emas imitasi yang melingkar di lehernya. Celana jeans sobek-sobek dan sepatu bot kulit yang mengkilap melengkapi penampilannya yang terkesan arogan. Pemuda itu memacu motornya hingga tepat di depan halaman gubuk Pak Rahmat. Lalu mengerem mendadak hingga ban belakangnya menyeret tanah dan menerbangkan debu ke arah mereka bertiga. Irfan refleks menutup hidungnya dan mengibaskan tangan untuk menghalau debu. Pemuda itu mematikan mesin motornya, lalu turun dengan gaya yang dibuat-buat. Ia menyisir rambutnya yang klimis ke belakang dengan tangan, lalu berjalan mendekat dengan dagu diangkat tinggi. Namanya Riko. Ia adalah anak juragan tanah di desa sebelah yang terkenal sombong dan merasa paling kaya di kampung itu. Riko sudah lama menaruh hati pada Santi, namun caranya mendekati Santi selalu dengan pamer harta dan merendahkan orang lain. "Assalamualaikum, calon mertua," seru Riko dengan suara lantang yang tidak sopan, tanpa mempedulikan ada tamu lain di sana. Ia langsung menyalimi tangan Pak Rahmat dengan gerakan cepat dan asal-asalan. "Waalaikumsalam, Riko," jawab Pak Rahmat datar. Senyum ramah yang tadi ia tunjukkan pada Irfan kini hilang entah kemana. "Ada perlu apa pagi-pagi begini sudah bikin ribut?" Riko tertawa meremehkan. "Ah, Bapak ini. Anak muda kan harus semangat. Pak, suara motor saya ini tanda kalau saya datang membawa semangat. Lihat nih, Pak, motor baru. Kemarin baru saya bayar tunai di dealer kota. Harganya 30 juta. Pak, mahal, kan?" Riko menepuk jok motornya dengan bangga. Matanya melirik ke arah Santi, berharap gadis itu terkesan. Namun Santi hanya diam. Pandangannya tertuju ke tanah. Ia merasa tidak nyaman dengan kehadiran Riko yang selalu memamerkan materi. Riko kemudian mengalihkan pandangannya dan baru menyadari keberadaan Irfan yang masih duduk tenang sambil memegang gelas kopi. Riko menatap Irfan dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menilai yang merendahkan. Saat itu, Irfan memang tampil sangat sederhana. Ia hanya mengenakan kaos oblong putih polos, celana pendek santai, dan topi memancing yang sudah kusam. Di mata Riko, Irfan hanyalah seorang pengangguran atau buruh kasar yang tidak punya apa-apa. "Siapa ini, Pak? Tumben ada tamu asing. Tampangnya lusuh begini, pasti mau minta sumbangannya?" tanya Riko dengan nada mengejek yang sangat tajam. Ia sengaja mengeraskan suaranya agar Irfan tersinggung. Darah Santi mendidih mendengar ucapan kasar Riko. Ia segera mengangkat wajahnya dan membela Irfan. "Jaga bicara kamu, Mas Riko. Mas Irfan ini tamu Bapak. Dia teman baik kami. Jangan sembarangan menghina orang." Riko terbelalak kaget karena Santi berani membentaknya demi membela orang asing itu. Rasa cemburu seketika membakar hatinya. Wajahnya memerah pada menahan amarah. "Oh, jadi namanya Irfan? Teman baik? Hah, jangan bercanda, Santi." Riko mendengus kasar lalu melangkah mendekati Irfan. Ia berdiri berkacak pinggang di hadapan Irfan yang masih duduk santai. "Heh, mas-mas pemancing," panggil Riko dengan nada meremehkan. "Kamu kerja apa sih? Paling cuma buruh pabrik atau pengangguran yang kerjanya cuma melamun di pinggir kali, kan? Asal kamu tahu ya, Santi ini bunga desa di sini. Selera dia tinggi. Jangan mimpi kamu bisa mendekati Santi cuma modal joran pancing dan baju kaos murahan begitu." Irfan meletakkan gelas kopinya perlahan di atas meja. Ia menarik napas dalam, menahan gejolak emosi di dadanya.
Sebagai seorang CEO yang memimpin ribuan karyawan, Irfan sudah kenyang menghadapi berbagai karakter manusia. Ia tahu, menghadapi orang bodoh yang sombong seperti Riko tidak bisa dilawan dengan emosi. Emas akan tetap berkilau meski terkubur di dalam lumpur. Begitu pula kemuliaan seseorang tidak akan luntur hanya karena hinaan orang lain. Irfan mendongak, menatap mata Riko dengan sorot mata yang tenang namun tajam dan menusuk. Ada kewibawaan yang terpancar kuat dari tatapan itu, membuat Riko sedikit gentar meski ia berusaha menutupinya. Saya memang cuma pemancing, Mas Riko, jawab Irfan dengan nada suara yang rendah, lembut, namun penuh percaya diri. Tapi setidaknya, saya tahu tata krama bertamu. Saya tahu bagaimana menghormati orang tua dan menghargai perempuan. Kekayaan itu bukan cuma soal motor baru atau uang tunai, Mas. Tapi soal adab dan etika. Jawaban Irfan yang cerdas dan menusuk itu membuat Riko mati kutu. Wajahnya semakin merah karena malu. Ia merasa direndahkan oleh orang yang ia anggap miskin. Berani kamu ceramahi saya, hah? Bentak Riko sambil menunjuk wajah Irfan. Kamu tidak tahu siapa saya? Bapak saya orang paling kaya di 3 desa ini. Sekali saya jentikan jari, kamu bisa saya usir dari desa ini. Cukup, Riko. Potong Pak Rahmat dengan suara tegas. Pria tua itu berdiri, melindungi tamunya. Ini rumah saya, tanah saya. Kamu tidak berhak mengusir siapapun dari sini. Kalau kamu datang cuma mau bikin keributan dan menghina tamu saya, lebih baik kamu pulang sekarang. Motor kamu yang mahal itu tidak ada harganya kalau yang naik tidak punya sopan santun. Riko terdiam. Ia tidak menyangka Pak Rahmat akan semarah itu. Ia menatap Santi, berharap pembelaan. Tapi Santi justru membuang muka dengan ekspresi jijik. Harga diri Riko hancur seketika. Ia merasa dipermalukan di depan gadis pujaannya dan saingannya yang ia anggap remeh. Baik, awas kalian ya. Ancam Riko sambil menunjuk mereka satu persatu. Bapak lihat saja nanti. Jangan harap saya mau bantu kalau Bapak butuh uang atau bantuan apapun. Dan kamu, tukang pancing. Urusan kita belum selesai. Jangan sampai aku lihat mukamu lagi di desa ini. Riko berbalik dengan kasar, menaiki motornya, dan menyalakannya dengan suara yang memekakan telinga. Ia memutar gas dalam-dalam, membuat roda belakangnya berputar kencang menggerus tanah halaman hingga batu-batu kerikil terpental. Lalu melesat pergi meninggalkan kepulan debu yang tebal. Suasana kembali hening setelah suara motor Riko menghilang di kejauhan. Namun, atmosfer yang tertinggal terasa canggung dan berat. Santi terlihat sangat terpukul. Matanya berkaca-kaca menahan tangis. Ia merasa malu kepada Irfan atas perlakuan kasar Riko tadi. Mas Irfan, maafkan saya, maafkan Bapak. Ucap Santi dengan suara bergetar. Air matanya mulai menetes membasahi pipi. Saya malu sekali Mas Irfan harus diperlakukan seperti itu. Mas Riko memang orangnya kasar. Saya mohon Mas Irfan jangan ambil hati ucapan dia. Irfan berdiri, lalu dengan lembut mengambil tisu dari sakunya dan menyodorkannya pada Santi, tanpa menyentuh tangan gadis itu. Ia tersenyum menenangkan, seolah badai barusan tidak pernah terjadi. Santi, Pak Rahmat, dengarkan saya, ucap Irfan lembut. Kalian tidak perlu minta maaf. Itu bukan salah kalian. Justru saya yang harus berterima kasih karena Bapak dan Santi sudah membela saya tadi. Irfan melangkah mendekati tepi serambi, menatap sungai yang mengalir tenang. Saya sama sekali tidak sakit hati dengan ucapan Riko. Pohon yang tinggi akan selalu diterpa angin yang kencang. Orang yang sombong itu ibarat tong kosong yang nyaring bunyinya. Semakin dia berteriak, semakin dia menunjukkan betapa kosong jiwanya. Irfan berbalik menatap Santi yang masih sesenggukan. Santi, jangan menangis karena orang seperti itu. Air matamu terlalu berharga untuk ditumpahkan demi orang yang tidak bisa menghargaimu. Ingatlah, berlian tidak akan menjadi kaca hanya karena ada orang buta yang tidak bisa membedakannya. Kamu tetap mulia, kamu tetap berharga. Kata-kata Irfan bagaikan air sejuk yang menyiram bara api di hati Santi. Ia mengangkat wajahnya, menatap Irfan dengan pandangan yang penuh rasa kagum dan terima kasih.
Ia melihat sosok pelindung dalam diri Irfan. Sosok laki-laki dewasa yang tidak mudah terpancing emosi, yang membalas kejahatan dengan kebaikan dan ketenangan. "Terima kasih, Mas Irfan," bisik Santi pelan. "Mas Irfan benar-benar orang baik." Pak Rahmat menghela napas lega sambil menepuk bahu Irfan. "Bapak salut sama kamu, Nak Irfan. Anak muda zaman sekarang kalau dihina begitu pasti sudah ajak berkelahi. Tapi kamu sabar sekali. Mental kamu kuat." Irfan tersenyum tipis. "Sabar itu ilmu tingkat tinggi, Pak. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya mendadak. Hari ini saya lulus ujian kecil dari Allah lewat perantara Riko." Dalam hati, Irfan bertekad semakin kuat. Ia tidak akan membiarkan Riko atau siapapun menyakiti Santi dan ayahnya. Konflik hari ini justru menyadarkan Irfan bahwa ia tidak bisa hanya diam menjadi penonton. Jika ia benar-benar mencintai Santi, ia harus siap menjadi garda terdepan untuk melindunginya. Bukan dengan kekayaan atau kekuasaan yang ia miliki, melainkan dengan karakter dan keberanian seorang laki-laki sejati. Hari itu, meskipun diawali dengan insiden yang tidak menyenangkan, diakhiri dengan ikatan batin yang semakin kuat di antara mereka. Irfan, Santi, dan Pak Rahmat kembali duduk bersama, melanjutkan obrolan mereka yang sempat terputus. Namun kali ini, ada nuansa berbeda. Ada rasa saling percaya dan saling menjaga yang mulai tumbuh subur. Saat matahari mulai tergelincir ke ufuk barat, Irfan pamit pulang. Di sepanjang perjalanan pulang, ia tidak lagi memikirkan ikan atau pekerjaan kantor. Pikirannya dipenuhi strategi baru. Bukan strategi bisnis, melainkan strategi untuk menghadapi Riko. Ia tahu, Riko tidak akan berhenti sampai di sini. Pemuda sombong itu pasti akan kembali dengan gangguan yang lebih besar. Dan saat itu terjadi, Irfan berjanji pada dirinya sendiri, ia akan siap berdiri tegak sebagai benteng pertahanan bagi Santi. Mobil Irfan melaju membelah senja, meninggalkan jejak tekad yang membara. Di belakang sana, di gubuk sederhana, Santi menatap kepergian mobil Irfan dengan doa yang tulus. Doa agar Allah selalu melindungi pria yang telah mengajarkannya arti kesabaran dan kemuliaan hati yang sesungguhnya. Sebuah badai baru saja berlalu, namun kisah cinta mereka baru saja menemukan ujian pertamanya yang akan mendewasakan rasa. Langit di atas desa Sukamulya tampak muram hari itu. Gumpalan awan kelabu bergelayut manja menutupi cahaya matahari, seolah alam semesta turut merasakan kegundahan yang sedang melanda hati penghuni gubuk sederhana di tepi sungai. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat daun-daun pohon beringin bergesekan menimbulkan suara desau yang menyayat hati. Suasana sore itu terasa mencekam, jauh berbeda dengan hari-hari biasanya yang penuh dengan kedamaian dan canda tawa. Di serambi gubuk kayu yang sudah tua itu, ketegangan terasa begitu pekat di udara. Riko kembali datang. Kali ini ia tidak datang sendirian dengan motor bisingnya, melainkan membawa seorang pria bertubuh kekar yang dibawanya dari kota kecamatan. Riko duduk di kursi bambu dengan kaki disilangkan. Wajahnya menampilkan ekspresi arogan seolah ia adalah pemilik sah dari tempat itu. Di hadapannya, Pak Rahmat duduk menunduk. Wajah tuanya terlihat lelah dan tertekan. Sementara Santi berdiri di ambang pintu, meremas ujung jilbabnya dengan tangan yang gemetar. Kedatangan Riko kali ini bukan untuk membuat keributan fisik, melainkan melancarkan serangan psikologis yang jauh lebih menyakitkan. Ia datang dengan membawa tawaran yang dibungkus dengan racun manis. Riko mendesak Pak Rahmat untuk segera menerima lamarannya dengan iming-iming renovasi rumah total. "Coba Bapak lihat sekeliling Bapak," ucap Riko sambil menunjuk atap gubuk yang sudah mulai rapuh dengan telunjuknya. Nada bicaranya terdengar seperti seorang juragan yang sedang memarahi bawahannya. "Rumah ini sudah tidak layak huni, Pak. Kayu-kayunya sudah lapuk dimakan rayap. Kalau ada angin kencang atau badai, gubuk ini bisa roboh kapan saja. Apa Bapak tega membiarkan Santi tinggal di tempat berbahaya seperti ini terus-menerus?" Pak Rahmat menghela napas berat. Ia tahu kondisi rumahnya memang memprihatinkan, namun ia juga punya harga diri. "Nak Riko, terima kasih atas perhatiannya. Tapi insya Allah gubuk ini masih kuat. Kami masih bisa berteduh dengan aman."
Saya dan Santi bahagia tinggal di sini. Riko mendengus kasar. Ia tertawa sinis. Bahagia katanya? Jangan naif, Pak. Bahagia itu butuh modal. Bahagia itu butuh uang. Santi itu gadis cantik, kembang desa. Dia tidak pantas hidup susah menimba air di sungai atau memasak di dapur yang penuh asap kayu bakar. Bapak sebagai orang tua seharusnya memikirkan masa depan anaknya, bukan egois mempertahankan gengsi. Kata-kata Riko bagaikan sembilu yang mengiris hati Pak Rahmat. Sebagai seorang ayah, tentu saja ia ingin memberikan yang terbaik untuk putri semata wayangnya. Namun, ia juga tahu bahwa kebahagiaan Santi tidak bisa dibeli dengan harta Riko yang penuh kesombongan. Santi yang mendengar percakapan itu dari ambang pintu merasa dadanya sesak. Ia ingin sekali berteriak membela ayahnya. Namun lidahnya terasa keluh. Ia takut jika ia melawan, Riko akan nekat melakukan hal buruk pada ayahnya. Riko memiliki pengaruh besar di desa karena kekayaan orang tuanya. Dan Santi merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Saya janji, Pak. Lanjut Riko dengan nada menekan. Kalau Bapak restui saya menikahi Santi bulan depan. Detik ini juga saya panggil tukang untuk bangun istana buat Bapak di sini. Santi akan hidup enak. Kakinya tidak akan kena lumpur lagi. Dia akan jadi nyonya besar. Tapi kalau Bapak menolak, jangan salahkan saya kalau hidup Bapak makin susah. Ingat Pak. Tanah sawah garapan Bapak itu sebagian besar airnya lewat irigasi tanah Bapak saya. Saya bisa saja menutup saluran air itu kalau saya mau. Ancaman itu begitu nyata. Riko menggunakan kekuasaannya untuk menekan orang kecil seperti Pak Rahmat. Santi tidak sanggup lagi mendengarnya. Air matanya mulai menetes satu persatu membasahi pipi halusnya. Ia merasa seperti burung yang terperangkap dalam sangkar berduri. Di satu sisi ia ingin membahagiakan ayahnya dan hidup berkecukupan. Namun di sisi lain ia tidak mencintai Riko. Hatinya sudah tertambat pada sosok lain yang jauh lebih santun dan menghargainya. Dan satu lagi, Pak. Tambah Riko dengan nada mengejek. Bapak jangan terlalu berharap sama si pemancing itu. Siapa namanya? Irfan? Hah, laki-laki macam apa dia? Kerjanya cuma mancing, bajunya lusuh. Datang naik mobil tua entah pinjam dari mana. Apa yang bisa dia kasih buat Santi? Paling cuma ikan asin. Laki-laki itu tidak punya masa depan. Pak, beda sama saya yang jelas-jelas punya segalanya. Sementara itu, tanpa sepengetahuan mereka bertiga, Irfan sebenarnya sudah tiba di sana sejak 10 menit yang lalu. Irfan memarkir mobilnya agak jauh di balik rimbunnya pohon bambu, karena ingin memberikan kejutan dengan membawa martabak manis kesukaan Pak Rahmat. Namun, langkah kakinya terhenti saat ia mendengar suara Riko yang meninggi. Irfan berdiri terpaku di balik semak-semak. Tangannya mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya yang biasanya tenang kini mengeras menahan amarah. Ia mendengar semua penghinaan Riko. Ia mendengar bagaimana Riko merendahkan martabat Pak Rahmat dan meremehkan dirinya. Namun yang paling membuat darah Irfan mendidih adalah saat ia melihat dari kejauhan. Bahu Santi terguncang menahan tangis. Irfan melihat air mata Santi jatuh. Air mata yang keluar karena ketidakberdayaan. Gadis yang selama ini selalu tersenyum tegar. Gadis yang selalu mengajarkannya tentang rasa syukur. Kini menangis karena ulah seorang manusia sombong yang tidak tahu diri. Pemandangan itu merobek hati Irfan. Bagi Irfan, air mata seorang wanita solehah seperti Santi adalah hal yang sangat mahal. Tidak sepantasnya air mata itu tumpah karena kesedihan duniawi. Apalagi karena tekanan dari laki-laki pengecut seperti Riko. Irfan menarik napas panjang. Mencoba mengontrol detak jantungnya yang memburu karena emosi. Sisi kepemimpinannya sebagai seorang CEO bangkit seketika. Naluri alaminya untuk melindungi dan mengambil alih situasi muncul ke permukaan. Cukup. Batin Irfan. Sandiwara sebagai pemancing biasa ini sudah cukup sampai di sini. Mereka butuh pelindung, bukan sekadar teman memancing. Di serambi gubuk, Santi akhirnya tidak tahan lagi. Ia memberanikan diri untuk berbicara di sela isak tangisnya. Mas Riko, tolong hentikan. Ucap Santi lirih, suaranya parau. Jangan paksa Bapak. Jangan ancam Bapak.
Kalau Mas Riko memang orang kaya dan terhormat, seharusnya Mas Riko tahu cara menghargai orang lain. Cinta itu tidak bisa dipaksakan, Mas. Harta Mas Riko tidak bisa membeli hati saya. Riko terkejut mendengar perlawanan Santi. Wajahnya memerah karena marah dan malu ditolak mentah-mentah. Ia bangkit dari duduknya dan melangkah mendekati Santi dengan tatapan mengintimidasi. Kamu jangan sok jual mahal, Santi, bentak Riko kasar. Kamu pikir ada laki-laki lain yang mau sama gadis miskin seperti kamu selain aku? Si Irfan itu? Dia pasti cuma main-main sama kamu. Sadar diri dong. Santi mundur ketakutan. Air matanya semakin deras mengalir. Pak Rahmat berusaha berdiri untuk menghalangi Riko. Namun tenaga tuanya kalah cepat. Tepat pada detik yang kritis itu, sebuah suara bariton yang berat dan penuh wibawa terdengar membelah ketegangan. Hentikan teriakanmu itu, Riko. Suara itu tidak keras, tidak berteriak, namun memiliki resonansi yang kuat dan menekan. Semua orang menoleh ke sumber suara. Di ujung jalan setapak, Irfan berjalan mendekat. Langkah kakinya tegap dan mantap. Tidak ada lagi senyum ramah di wajahnya. Tatapannya tajam dan dingin, menusuk langsung ke manik mata Riko. Aura yang dipancarkan Irfan saat ini sangat berbeda. Bukan aura seorang pemancing santai, melainkan aura seorang penguasa yang sedang marah karena wilayahnya diusik. Riko yang melihat kedatangan Irfan sempat tertegun sesaat. Ia merasakan ada tekanan yang aneh saat melihat Irfan berjalan ke arahnya. Namun, kesombongannya kembali menguasai dirinya. Wah, panjang umur si pengangguran ini. Datang juga pahlawan kesiangan. Cibir Riko sambil bersedekap dada. Mau apa kamu kesini? Mau minta ikan sisa lagi? Irfan tidak menjawab ejekan itu. Ia terus berjalan hingga berdiri tepat di hadapan Riko, menghalangi pandangan Riko ke arah Santi. Irfan memposisikan dirinya sebagai perisai hidup bagi gadis itu. Irfan menatap Riko dari jarak dekat. Tinggi badan mereka hampir sama. Namun postur Irfan yang tegap dan matanya yang menyiratkan keberanian membuat tubuh Riko terlihat kerdil. Saya dengar kamu bilang laki-laki sejati itu diukur dari hartanya. Tanya Irfan dengan nada datar yang mengerikan. Kamu salah besar. Laki-laki sejati tidak akan membeli cinta dengan harta atau paksaan. Laki-laki sejati tidak akan membuat wanita yang dicintainya menangis ketakutan. Laki-laki sejati memenangkan hati wanita dengan perlindungan, kasih sayang, dan kehormatan. Santi yang berdiri di belakang punggung Irfan menatap punggung lebar itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa aman. Ia merasa dilindungi. Kalimat Irfan barusan menyentuh relung hatinya yang paling dalam. Alah, banyak omong kamu, sergah Riko, mencoba menutupi rasa gentarnya. Buktinya apa? Kamu bisa apa? Kamu cuma bisa ngomong manis tapi dompet kosong. Saya tawarkan rumah mewah buat Santi. Kamu bisa kasih apa? Irfan tersenyum tipis. Senyum yang penuh misteri. Ia tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatannya. Ia sudah memutuskan. Hari ini Riko harus diberi pelajaran tentang siapa sebenarnya lawan yang sedang ia hadapi. Kamu bertanya apa yang bisa saya berikan? Irfan melangkah maju satu langkah. Membuat Riko refleks mundur karena terintimidasi. Saya bisa memberikan rasa hormat yang tidak pernah kamu miliki. Saya bisa memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uangmu. Dan asal kamu tahu, Riko, langit tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi. Orang kaya yang sesungguhnya tidak perlu berteriak bahwa dirinya kaya. Hanya tong kosong yang nyaring bunyinya. Kurang ajar. Riko mengepalkan tangannya. Siap melayangkan pukulan karena sudah kehabisan kata-kata. Namun, Irfan tidak bergeming sedikit pun. Ia berdiri kokoh seperti batu karang. Matanya menatap kepalan tangan Riko dengan tatapan meremehkan. Simpan tenagamu. Jangan sampai kamu mempermalukan dirimu sendiri lebih jauh di depan wanita yang katanya kamu cintai. Suasana semakin memanas. Angin sore bertiup kencang, membawa aroma hujan yang akan segera turun. Di bawah langit yang kelabu, dua orang laki-laki berdiri saling berhadapan. Satu dengan kesombongan dan emosi yang meluap-luap,
satu lagi dengan ketenangan dan wibawa yang tak tergoyahkan. Santi menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangisnya. Ia berdoa dalam hati, memohon kepada Allah agar tidak terjadi pertengkaran yang membahayakan. Namun di sisi lain, hatinya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang berani berdiri membelanya mati-matian di hadapan orang yang paling ditakuti di desa itu. Irfan menoleh sedikit ke belakang, melirik Santi sekilas dengan tatapan lembut yang menenangkan, seolah berkata, "Tenanglah, aku ada di sini." Tatapan itu memberikan kekuatan baru bagi Santi. Di tengah tekanan dan air mata ini, benih cinta di hati Santi tumbuh semakin kuat, mengakar pada sosok Irfan yang kini berdiri sebagai pelindungnya. Hari itu menjadi titik balik. Irfan sadar, ia tidak bisa lagi bermain-main dengan penyamarannya. Keadaan memaksanya untuk membuka siapa dirinya yang sebenarnya demi melindungi kehormatan orang-orang yang ia sayangi. Sang pelindung telah menunjukkan taringnya, dan babak baru perlawanan terhadap kesombongan akan segera dimulai. Suasana di halaman gubuk Pak Rahmat sore itu terasa begitu panas, seakan udara ikut terbakar oleh amarah yang memuncak. Kepalan tangan Riko masih menggantung di udara, gemetar menahan emosi yang meluap-luap. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol keluar, menandakan betapa ia sudah kehilangan kendali diri. Di hadapannya, Irfan berdiri dengan tenang. Sama sekali tidak ada raut ketakutan di wajah tampan itu. Justru, sorot mata Irfan semakin tajam dan dingin, setajam mata elang yang sedang mengunci mangsanya. Angin kencang bertiup, menerbangkan debu-debu kering di sekitar kaki mereka. Daun-daun kering berguguran, menciptakan suara berisik yang menambah ketegangan. Pria bertubuh kekar yang dibawa Riko, yang sedari tadi hanya dia mengamati, perlahan maju selangkah. Ia berniat mengintimidasi Irfan dengan postur tubuhnya yang besar. Namun, Irfan hanya melirik pria itu sekilas dengan tatapan datar, seolah pria besar itu hanyalah debu yang tidak berarti. Ada aura kepemimpinan yang begitu kuat memancar dari tubuh Irfan, sebuah aura dominan yang biasa ia gunakan untuk menundukkan lawan bisnis di meja negosiasi. Kini ia gunakan untuk menundukkan preman kampung. "Turunkan tanganmu, Riko," ucap Irfan pelan. Suaranya terdengar sangat rendah, hampir seperti berbisik, namun getarannya terasa menusuk hingga ke tulang sumsum. "Jangan kotori tanganmu dengan memukul orang yang tidak berniat melawanmu dengan kekerasan. Karena jika kepalan tangan itu mendarat di wajah saya, urusannya bukan lagi soal cinta, tapi soal hukum pidana." Kalimat itu sederhana, namun efektif. Kata, hukum pidana, membuat Riko tersentak. Nyalinya yang tadi membara tiba-tiba menciut. Ia sadar, memukul orang di depan saksi mata bisa berujung penjara. Perlahan, Riko menurunkan tangannya, namun tatapannya masih penuh kebencian. "Kau pikir aku takut dengan ancaman hukum?" desis Riko, mencoba mempertahankan gengsinya. "Di desa ini, bapakku yang membuat aturan. Polisi di kecamatan pun segan sama bapakku." Irfan tersenyum miring, sebuah senyuman yang menyiratkan rasa kasihan atas kebodohan lawan bicaranya. Ia melangkah maju lagi, mempersempit jarak di antara mereka, memaksa Riko untuk mendongak menatapnya. "Itulah bedanya kita, Riko," kata Irfan dengan nada bicara yang terukur dan elegan. "Kamu merasa hebat karena berlindung di balik nama besar bapakmu. Kamu merasa kuat karena punya uang warisan. Tapi coba kamu bercermin. Tanpa nama bapakmu, kamu ini siapa? Apa yang sudah kamu hasilkan dengan keringatmu sendiri? Nol besar." Riko terdiam, mulutnya terkatup rapat. Kata-kata Irfan menohok tepat di titik terlemahnya. Selama ini, semua orang di desa menghormatinya hanya karena takut pada ayahnya, bukan karena prestasi Riko sendiri. Irfan tidak memberi kesempatan Riko untuk menjawab. Ia melanjutkan kalimatnya dengan intonasi yang semakin tegas dan berwibawa. "Dan soal ancamanmu menutup saluran irigasi sawah Pak Rahmat," lanjut Irfan. Kali ini matanya menatap tajam ke arah mata Riko. "Asal kamu tahu, air adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Itu undang-undang dasar negara kita. Tidak ada satupun individu, termasuk bapakmu,
yang berhak memonopoli air sungai atau menutup saluran irigasi sembarangan. Jika kamu nekat melakukan itu, saya pastikan bukan hanya Pak Rahmat yang akan melawan, tapi hukum yang akan menyeret bapakmu ke pengadilan. Riko terbelalak. Ia tidak menyangka pemancing lusuh di hadapannya ini paham soal hukum dan undang-undang. Gaya bicara Irfan yang tertata rapi, pemilihan katanya yang cerdas, dan kepercayaan dirinya yang tinggi, sama sekali tidak mencerminkan seorang pengangguran. Riko mulai merasa goyah. Pria kekar di belakang Riko pun tampak ragu. Ia berbisik pelan ke telinga Riko. "Bos, sepertinya orang ini bukan orang sembarangan. Cara ngomongnya beda. Lebih baik kita cabut dulu, bos. Jangan cari masalah." Mendengar bisikan itu, Riko semakin merasa terpojok. Ia sadar ia telah kalah telak dalam perdebatan ini. Ia kalah wibawa, kalah mental, dan kalah argumen. Di depan Santi, gadis yang ingin ia miliki, ia justru terlihat seperti anak kecil yang sedang dimarahi oleh orang dewasa. Irfan membuang napas perlahan, lalu merubah ekspresinya menjadi lebih lunak namun tetap tegas. "Pulanglah, Riko. Bawa uang dan kekayaanmu pergi dari sini. Jangan pernah kembali lagi untuk mengganggu ketenangan keluarga ini. Ingat, kehormatan seorang laki-laki bukan terletak pada seberapa banyak tanah yang ia miliki, tapi seberapa mampu ia menjaga lidah dan sikapnya." Riko menggertakkan giginya menahan malu. Wajahnya sudah tidak berbentuk lagi karena rasa humilasi yang luar biasa. Ia menatap Santi sekilas, berharap ada sedikit rasa simpati. Namun Santi justru berdiri di belakang Irfan sambil menatap Riko dengan pandangan kecewa. "Awas kau!" tunjuk Riko dengan jari gemetar ke arah Irfan. "Urusan kita belum selesai. Jangan pikir kau sudah menang. Tunggu tanggal mainnya." Itu hanya ancaman kosong seorang pecundang yang melarikan diri. Riko berbalik badan dengan kasar, menabrak bahu pria kekar yang dibawanya, lalu berjalan cepat menuju motornya. Ia menyalakan mesin motor dengan kasar, memutar gas hingga meraung-raung, lalu melesat pergi meninggalkan kepulan debu tebal, diikuti oleh pria kekar tadi. Sepeninggal Riko, keheningan kembali menyelimuti halaman gubuk itu. Namun kali ini, keheningan itu terasa melegakan. Seperti udara segar yang masuk setelah badai berlalu. Ketegangan yang tadi mencekik leher perlahan mengendur. Irfan masih berdiri di tempatnya, menatap ke arah jalan di mana Riko menghilang. Ia memastikan bahwa gangguan itu benar-benar sudah pergi. Setelah yakin situasi aman, bahu tegap Irfan perlahan turun, otot-ototnya yang tadi tegang mulai rileks. Ia memejamkan mata sejenak, mengucap syukur dalam hati kepada Allah karena tidak terjadi baku hantam yang tidak diinginkan. "Alhamdulillah," bisik Irfan pelan. Ia kemudian berbalik badan menghadap Pak Rahmat dan Santi. Pemandangan yang ia lihat membuat hatinya terenyuh. Pak Rahmat masih duduk lemas di kursi bambu. Wajah tuanya tampak pucat karena syok. Sementara Santi, gadis itu masih berdiri mematung. Air matanya sudah berhenti mengalir. Namun matanya masih basah dan merah. Ia menatap Irfan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa takjub, rasa terima kasih. Namun juga ada tanda tanya besar yang tersirat di sana. Irfan melangkah mendekat, lalu berjongkok di hadapan Pak Rahmat. Ia memegang tangan keriput pria tua itu dengan lembut, menyalurkan kehangatan dan kekuatan. "Bapak tidak apa-apa?" tanya Irfan lembut. Nada suaranya kembali menjadi Irfan si pemancing yang ramah. "Maafkan saya ya, Pak. Saya tadi lancang bicara keras dan ikut campur urusan keluarga Bapak. Saya cuma tidak tahan melihat Bapak dan Santi diperlakukan seperti itu." Pak Rahmat menatap Irfan dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar saat ia berusaha berbicara. "Nak Irfan, Bapak tidak tahu harus bilang apa. Kalau tidak ada Nak Irfan, mungkin Bapak sudah mati kutu diinjak-injak harga dirinya sama Riko. Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak. Kamu benar-benar penolong yang dikirim Allah. Ini sudah kewajiban kita sesama manusia untuk saling membela, Pak. Bapak tenang saja ya. Insya Allah Riko tidak akan berani macam-macam lagi soal air irigasi itu." Dia cuma menggertak. Hibur Irfan sambil menepuk pelan punggung tangan Pak Rahmat.
Irfan kemudian berdiri dan beralih menatap Santi. Gadis itu menundukkan wajahnya saat tatapan mereka bertemu. Ia merasa malu karena Irfan telah melihat sisi rapuh keluarganya. Ia merasa tidak enak hati karena Irfan harus terseret dalam masalah pelik ini. Santi, panggil Irfan lembut. Santi mengangkat wajahnya perlahan. Iya, Mas Irfan. Kamu jangan menangis lagi ya. Air matamu itu terlalu mahal untuk ditangisi demi orang seperti Riko, ucap Irfan sambil tersenyum menenangkan. Ia mengambil sapu tangan bersih dari saku celananya, sapu tangan yang selalu ia bawa, dan menyodorkannya kepada Santi. Hapus air matamu. Wanita kuat seperti kamu tidak pantas bersedih. Ingat kata-kata tadi, emas akan tetap berkilau meski di dalam lumpur. Kamu itu emasnya, Santi. Santi menerima sapu tangan itu dengan tangan gemetar. Ia menghapus sisa air mata di pipinya. Jantungnya berdegup kencang sekali. Bukan karena takut, tapi karena rasa kagum yang membuncah di dadanya. Mas Irfan. Santi memberanikan diri untuk bertanya. Suaranya lirih namun penuh rasa ingin tahu. Sebenarnya Mas Irfan ini siapa? Tadi Mas Irfan bicara soal hukum, soal undang-undang. Cara bicara Mas Irfan sangat-sangat berbeda. Mas Irfan terlihat seperti orang besar, bukan seperti pemancing biasa. Pertanyaan itu membuat Irfan terdiam sejenak. Ia sadar, sandiwara ini tidak akan bisa bertahan lama. Kecerdasan Santi dan Pak Rahmat pasti sudah menangkap sinyal-sinyal keanehan dari sikapnya tadi. Irfan menatap sungai yang mengalir tenang di kejauhan, mencari kata-kata yang tepat. Ia belum siap membongkar semuanya sekarang, tapi ia juga tidak ingin berbohong lagi. Santi, Pak Rahmat, jawab Irfan diplomatis. Siapa saya itu tidak penting. Yang penting adalah niat saya berteman dengan kalian itu tulus. Di kantor, mungkin saya harus bersikap tegas dan keras seperti tadi. Tapi di sini, di tepi sungai ini, saya hanyalah Irfan. Irfan yang mengagumi ketenangan kalian. Irfan yang ingin belajar tentang arti hidup dari kesederhanaan kalian. Jawaban itu terdengar samar, namun cukup untuk menenangkan rasa penasaran Santi untuk sementara waktu. Santi merasa, ada misteri besar di balik sosok Irfan. Namun, misteri itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang indah dan melindungi. Bagi kami, Mas Irfan tetap Mas Irfan yang baik hati, ucap Santi tulus. Seulas senyum tipis mulai kembali menghiasi wajah cantiknya. Terima kasih sudah membela kami, Mas. Santi merasa sangat aman ada Mas Irfan di sini. Kalimat terakhir itu meluncur begitu saja dari bibir Santi, membuat wajahnya merona merah karena malu. Irfan yang mendengarnya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Perasaan ingin melindungi itu kini telah berubah menjadi sebuah ikatan emosional yang kuat. Sama-sama. Santi, saya janji, selama saya masih bisa berdiri, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian. Janji Irfan dengan sungguh-sungguh. Sore itu, di bawah langit senja yang mulai berubah warna menjadi jingga keemasan, sebuah kepercayaan baru telah terbangun. Konflik dengan Riko justru menjadi perekat yang menyatukan hati mereka. Pak Rahmat memandang Irfan dan Santi bergantian. Sebagai orang tua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, ia bisa melihat ada benih-benih cinta yang mulai tumbuh di antara kedua anak muda itu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Rahmat merasa tenang. Ia merasa putrinya berada di dekat orang yang tepat. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menutup hari yang penuh gejolak itu dengan kedamaian. Di teras gubuk, mereka bertiga kembali duduk, menikmati teh hangat yang diseduh ulang oleh Santi. Tidak ada lagi pembahasan soal Riko. Mereka memilih untuk membicarakan hal-hal indah, tentang bintang yang mulai bermunculan, dan tentang harapan hari esok. Namun di dalam hati Irfan, sebuah keputusan besar telah bulat. Ia tidak bisa menyembunyikan identitasnya selamanya. Ia harus jujur. Kejujuran adalah pondasi dari sebuah hubungan yang serius. Dan Irfan bertekad, pada pertemuan berikutnya, ia akan membuka topengnya. Ia akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, dengan segala risiko yang ada. Karena bagi Irfan, Santi berhak mendapatkan kejujuran yang utuh,
bukan separuh-separuh. Keberanian bukan tentang seberapa keras kita berteriak, tapi seberapa kokoh kita berdiri membela kebenaran dan orang yang kita sayangi. Hari ini, aku belajar bahwa cinta sejati melahirkan keberanian yang tak terduga. Batin Irfan sambil menyesap teh hangatnya. Matanya tak lepas memandang wajah Santi yang diterangi cahaya lampu templok yang remang-remang namun syahdu. Seminggu telah berlalu sejak insiden ketegangan dengan Riko. Desa Sukamulya kembali tenang seperti sedia kala. Suara gemericik air sungai yang mengalir di balik bebatuan masih terdengar merdu, menyanyikan lagu alam yang menenteramkan jiwa. Namun, ketenangan yang sama tidak dirasakan di dalam hati Irfan. Di kantornya yang megah di lantai 30, Irfan berdiri menatap hiruk-pikuk kota Jakarta dari balik dinding kaca. Pikirannya melayang jauh ke sebuah gubuk sederhana di tepi sungai. Ada rasa bersalah yang mengganjal di dadanya. Sebuah beban moral yang semakin hari semakin berat ia pikul. Irfan menyadari bahwa hubungannya dengan Santi dan Pak Rahmat sudah melangkah terlalu jauh untuk terus dibalut dalam sebuah kebohongan. Meskipun kebohongan itu awalnya tidak bermaksud jahat. Irfan ingat betul tatapan Santi saat ia membela gadis itu di hadapan Riko. Tatapan penuh kepercayaan. Tatapan penuh kekaguman. Irfan merasa dirinya adalah seorang penipu jika terus membiarkan Santi mengagumi sosok yang tidak nyata. Santi mengagumi Irfan si karyawan biasa yang sederhana, bukan Irfan sang CEO yang bergelimang harta. Kejujuran mungkin akan menyakitkan pada awalnya, tapi kebohongan akan menghancurkan segalanya di kemudian hari, gumam Irfan pada dirinya sendiri. Ia memutar tubuhnya, meraih jas kerjanya yang tersampir di kursi, dan membulatkan tekad. Hari ini, ia akan membuka topengnya. Ia akan mempertaruhkan segalanya. Sore itu, mobil SUV hitam Irfan kembali memasuki pekarangan gubuk Pak Rahmat. Namun kali ini, ada yang berbeda dari penampilan Irfan. Ia tidak mengenakan kaos oblong dan celana pendek seperti biasanya. Irfan datang dengan mengenakan kemeja kerja berwarna biru muda yang rapi, celana bahan kain yang licin, dan sepatu kulit yang mengkilap. Ia ingin menunjukkan dirinya yang sebenarnya, tanpa penyamaran sedikit pun. Saat Irfan turun dari mobil, Santi sedang menyapu halaman. Gadis itu terhenti sejenak. Matanya membulat melihat penampilan Irfan yang sangat berbeda. Ada aura wibawa dan kemewahan yang memancar kuat dari sosok Irfan kali ini, membuat Santi merasa segan dan sedikit asing. "Assalamualaikum, Santi," sapa Irfan lembut. Senyumnya masih sama hangatnya, namun ada gurat keseriusan di wajahnya. "Waalaikumsalam, Mas Irfan," jawab Santi pelan. Ia meletakkan sapu lidinya dan merapikan jilbabnya dengan gugup. "Mas Irfan, tumben rapi sekali? Masih pakai baju kantor?" Irfan mengangguk pelan. "Iya, Santi, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kamu dan Bapak. Sesuatu yang sangat penting. Apakah Bapak ada?" "Ada, Mas. Bapak sedang sholat asyar di dalam. Sebentar lagi selesai. Mari silakan duduk dulu." Santi mempersilakan Irfan duduk di kursi bambu di teras gubuk. Irfan duduk dengan jantung berdebar. Ia merasa seperti terdakwa yang menunggu vonis hakim. Tidak lama kemudian, Pak Rahmat keluar dari dalam rumah sambil membawa kopiah di tangannya. Wajahnya yang basah oleh air wudhu terlihat bercahaya. Nak Irfan. Wah, gagah sekali hari ini. Seperti pejabat saja." Canda Pak Rahmat sambil menyalami Irfan. Irfan tersenyum kecut. Candaan Pak Rahmat justru membuatnya semakin merasa bersalah. "Bapak, Santi, boleh saya minta waktunya sebentar? Ada hal serius yang harus saya sampaikan. Ini tentang siapa saya sebenarnya." Suasana mendadak hening. Santi dan Pak Rahmat duduk mendengarkan dengan seksama. Mereka menangkap nada bicara Irfan yang tidak main-main. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Irfan menarik napas panjang, lalu menatap mata Pak Rahmat dan Santi bergantian. "Selama ini, saya memperkenalkan diri sebagai Irfan, seorang karyawan biasa yang mencari ketenangan di sungai ini. Nama saya memang Irfan. Itu benar. Tapi soal pekerjaan saya minta maaf karena tidak jujur sejak awal." Irfan jeda sejenak, menelan ludah yang terasa pahit.
Saya bukan karyawan biasa, Pak. Saya adalah pemilik perusahaan properti yang kantor pusatnya ada di Jakarta. Perusahaan yang cukup besar. Mobil yang saya pakai, pakaian yang saya kenakan hari ini, itulah kehidupan saya yang sebenarnya sehari-hari. Saya datang ke sini awalnya untuk lari dari kepenatan dunia bisnis yang penuh kepalsuan. Saya menyamar menjadi orang biasa karena saya ingin dinilai sebagai manusia, bukan sebagai mesin uang. Pengakuan itu meluncur keluar dari mulut Irfan. Hening. Sangat hening. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Santi menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak tak percaya. Tubuhnya seketika menegang. Informasi ini bagaikan petir di siang bolong baginya. Sosok Irfan yang sederhana, yang makan ubi rebus bersamanya, yang tertawa renyah di pinggir sungai, ternyata adalah seorang bos besar. Seorang konglomerat yang hidup di dunia yang sangat jauh berbeda dengannya. Santi menundukkan wajahnya dalam-dalam. Perasaan yang muncul bukanlah kemarahan, melainkan rasa minder yang luar biasa. Rasa insecure yang menghantam dada. Ia melihat pakaiannya sendiri yang lusuh, melihat lantai gubuknya yang terbuat dari bambu, dan membandingkannya dengan kemeja licin dan sepatu mengkilap yang dipakai Irfan. Jadi, Mas Irfan orang kaya raya? Tanya Santi lirih, suaranya bergetar menahan tangis. Kenapa Mas Irfan membohongi kami? Apa Mas Irfan sedang melakukan eksperimen sosial? Atau Mas Irfan sedang menertawakan kemiskinan kami dengan berpura-pura menjadi seperti kami? Pertanyaan Santi menusuk hati Irfan. Demi Allah, tidak Santi. Sanggah Irfan cepat. Ia memajukan posisi duduknya, ingin meraih kepercayaan itu kembali. Tidak ada niat sedikit pun untuk mempermainkan kalian. Justru sebaliknya. Di kota, semua orang mendekati saya karena uang. Semua wanita yang saya temui hanya melihat dompet saya. Saya lelah. Santi. Saya muak. Saat saya bertemu kalian, saya merasakan ketulusan yang belum pernah saya rasakan seumur hidup saya. Kalian menerima saya apa adanya. Menyuguhkan teh dan ubi rebus dengan senyum tulus. Tanpa tahu siapa saya. Itu sangat berharga bagi saya. Santi menggelengkan kepalanya pelan. Air matanya mulai menetes jatuh ke pangkuannya. Tapi sekarang semuanya berubah. Mas, kenyataan ini membuat jurang di antara kita menjadi sangat lebar. Langit dan bumi. Mas. Mas Irfan ada di langit dengan segala kemewahan. Sedangkan saya cuma gadis desa yang tinggal di gubuk reot. Saya tidak pantas berteman dengan Mas Irfan, apalagi bermimpi lebih dari itu. Hati Irfan mencelos mendengar kata-kata Santi. Inilah yang paling ia takutkan. Rasa rendah diri yang muncul karena status sosial. Irfan tahu ia harus meluruskan pemahaman ini. Santi, lihat saya. Pinta Irfan lembut namun tegas. Santi masih menunduk. Santi, tolong lihat mata saya. Ulang Irfan. Perlahan, Santi mengangkat wajahnya yang basah. Mata indahnya sembab. Irfan menatapnya dengan pandangan yang sangat dalam dan penuh kasih sayang. Siapa bilang langit dan bumi tidak bisa bersatu? Bukankah hujan turun dari langit untuk membasahi bumi agar bunga-bunga bisa tumbuh mekar? Santi, dengarkan saya baik-baik. Kekayaan, jabatan, perusahaan, mobil mewah, semua itu hanyalah titipan Allah. Hari ini Allah titipkan pada saya. Besok bisa saja Allah ambil kembali dalam sekejap mata. Itu semua tidak abadi. Irfan melanjutkan kalimatnya dengan nada yang semakin puitis dan menyentuh. Jangan pernah merasa rendah diri di hadapan manusia hanya karena harta. Di mata Allah, kemuliaan seseorang tidak diukur dari merek bajunya atau saldo rekeningnya, melainkan dari ketakwaan yang bertahta di dalam dada. Dan kamu, Santi, kamu memiliki kekayaan hati yang tidak saya miliki. Kamu punya rasa syukur yang luar biasa. Kamu punya bakti kepada orang tua yang tulus. Itu adalah harta karun yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Santi terdiam, meresapi setiap kata yang diucapkan Irfan. Saya memang punya rumah besar di kota, Santi. Tapi rumah itu terasa dingin dan sepi. Saya mencari rumah untuk hati saya. Rumah yang hangat, yang penuh dengan lantunan doa, yang di dalamnya ada kedamaian.
Dan saya menemukan nuansa rumah itu di sini, di gubuk ini, pada diri kamu dan Bapak. Pak Rahmat yang sedari tadi dia mendengarkan, akhirnya tersenyum bijak. Ia bisa melihat ketulusan yang terpancar dari mata Irfan. Orang tua itu mengangguk-angguk pelan. Nah, Irfan benar, Santi, ucap Pak Rahmat lembut kepada putrinya. Harta itu cuma hiasan dunia. Jangan silau sama harta. Tapi jangan juga minder karena tidak punya harta. Kalau Nak Irfan sudah jujur begini, itu tandanya dia laki-laki yang bertanggung jawab. Dia tidak mau membohongi kita terus-terusan. Itu sifat ksatria. Santi menyeka air matanya. Penjelasan Irfan dan nasihat ayahnya perlahan meruntuhkan tembok ketakutan di hatinya. Ia menyadari bahwa Irfan tidak pernah berubah sikap padanya. Irfan yang ada di hadapannya sekarang, meski berpakaian mahal, tatapan matanya tetaplah Irfan yang sama yang membantunya menarik ikan di sungai. Maafkan saya, Mas Irfan, ucap Santi pelan. Suaranya mulai tenang. Saya kaget. Saya merasa kecil sekali. Saya takut kalau Mas Irfan sebenarnya malu berteman dengan orang miskin seperti saya. Demi Allah, Santi. Irfan meletakkan tangannya di dada. Tidak ada satu detik pun saya merasa malu. Justru saya yang merasa kerdil di hadapan ketulusan hati kamu. Saya yang harusnya bertanya, apakah kamu mau menerima teman yang penuh dengan kekurangan dan beban pekerjaan seperti saya? Santi tersenyum tipis, senyuman yang sangat manis di sela-sisa air matanya. Mas Irfan ini bicara apa? Mas Irfan orang baik. Orang baik selalu diterima di mana saja. Suasana yang tadinya tegang dan sedih, kini berubah menjadi haru dan hangat. Irfan merasa lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya seolah terangkat hilang. Kejujuran memang pahit di awal, tapi buahnya sangat manis. Dengan terbukanya identitas asli Irfan, tidak ada lagi sekat kepalsuan di antara mereka. Pak Rahmat berdehem pelan memecah keharuan. Nah, sekarang sudah jelas semuanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Nah Irfan, meskipun kamu orang kaya, di sini kamu tetap anak muda yang harus sopan sama orang tua ya. Irfan tertawa renyah. Tawa lepas yang menandakan kelegaan. Siap, Pak. Di sini saya tetap Irfan si pemancing. Bahkan kalau perlu, besok saya bantu Bapak mencangkul di sawah. Mereka bertiga tertawa bersama. Tawa yang menyatukan perbedaan. Tawa yang menghapus jarak sosial. Sore itu, di bawah langit senja yang mulai berwarna ungu kemerahan, Irfan belajar satu hal penting lagi. Bahwa cinta yang dewasa membutuhkan pondasi kejujuran. Dan wanita yang tulus seperti Santi, tidak akan jatuh cinta pada isi dompetnya, melainkan pada karakter dan kepribadiannya. Namun, Irfan tahu perjuangannya belum selesai. Pengakuan ini hanyalah pintu gerbang menuju langkah yang lebih serius. Ia sudah yakin dengan pilihannya. Ia tidak ingin kehilangan Santi. Ia ingin mengikat komitmen suci, bukan sekadar teman memancing. Irfan menatap Santi yang sedang menuangkan teh hangat. Dalam hatinya, ia menyusun kalimat-kalimat indah untuk momen puncak yang akan ia lakukan esok hari. Besok, batin Irfan. Besok di tepi sungai tempat pertama kali kita bertemu, aku akan meminta izin untuk menjadi penjaga hatimu selamanya. Matahari pun tenggelam sempurna, meninggalkan jejak cahaya di ufuk barat, seolah memberi restu pada dua hati yang sedang berproses menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah cinta sang CEO dan gadis desa ini akan segera mencapai muara yang indah, sebuah ikatan janji yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Matahari mulai merendah di ufuk barat, melukis langit dengan guratan warna jingga, ungu, dan merah muda yang memukau. Cahaya keemasan senja itu memantul indah di permukaan air sungai yang mengalir tenang, menciptakan kilauan-kilauan kecil bak permata yang ditaburkan oleh bidadari dari langit. Sore itu, suasana di desa Sukamulya terasa jauh lebih syahdu dari biasanya. Angin sepel-sepel berhembus pelan, membelai wajah dengan kelembutan yang menenangkan, seolah alam semesta sedang bersiap menyambut sebuah momen istimewa yang akan terukir dalam sejarah cinta dua anak manusia. Irfan dan Pak Rahmat baru saja selesai menunaikan sholat maghrib berjamaah di gubuk sederhana itu. Lantunan doa yang dipanjatkan Pak Rahmat terdengar begitu khusyuk,
menyentuh relung hati Irfan yang paling dalam. Setelah melipat sajadah, Irfan merasa hatinya begitu mantap. Keraguan yang sempat menghantuinya kini telah sirna sepenuhnya, berganti dengan keyakinan yang kokoh laksana batu karang. Ia menatap Pak Rahmat yang sedang berzikir pelan. "Pak," panggil Irfan lembut, memecah keheningan di ruangan temaram yang hanya diterangi lampu templok itu. Pak Rahmat menoleh. Wajah tuanya tersenyum damai. "Iya, Nak Irfan. Ada apa?" Kelihatannya ada sesuatu yang berat yang ingin disampaikan. Irfan mengangguk pelan. Ia mengatur napasnya sejenak, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu lebih cepat dari biasanya. "Pak, saya ingin meminta izin Bapak. Saya ingin berbicara berdua dengan Santi di tepi sungai sebentar. Ada hal penting menyangkut perasaan dan masa depan yang ingin saya sampaikan langsung kepadanya. Saya ingin menyampaikannya di tempat pertama kali kami bertemu." Pak Rahmat terdiam sejenak. Ia menatap mata Irfan dalam-dalam, mencari kejujuran di sana. Dan yang ia temukan hanyalah ketulusan yang murni. Sebagai seorang ayah, instingnya mengatakan bahwa pemuda di hadapannya ini adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang akan memuliakan putrinya. "Pergilah, Nak," jawab Pak Rahmat dengan suara bergetar haru. "Bapak izinkan. Sampaikan apa yang perlu disampaikan. Tapi ingat batasannya ya. Jaga kehormatan anak Bapak." "Insya Allah, Pak. Saya berjanji," jawab Irfan tegas. Irfan kemudian melangkah keluar. Di teras gubuk, Santi sedang duduk menatap langit malam yang mulai dihiasi 1-2 bintang. Gadis itu mengenakan jilbab berwarna merah marun yang membuatnya tampak semakin anggun dan dewasa. "Santi," sapa Irfan pelan. Santi menoleh. Senyum manis langsung terbit di bibirnya. "Mas Irfan, sudah selesai ngobrol sama Bapak?" "Sudah." "Santi, maukah kamu ikut saya sebentar ke tepi sungai? Ke batu besar tempat pertama kali kail pancing saya tersangkut di dekatmu dulu. Ada yang ingin saya bicarakan," pinta Irfan dengan nada yang sangat lembut, namun menyiratkan keseriusan. Santi merasakan ada getaran berbeda dari nada bicara Irfan. Jantungnya berdesir hebat. Ia mengangguk pelan, lalu berdiri mengikuti langkah Irfan. Mereka berjalan beriringan menuju tepi sungai, diiringi suara jangkrik yang mulai bersahutan memecah sunyi malam. Sesampainya di tepi sungai, suasana begitu magis. Cahaya bulan sabit mulai nampak, memberikan penerangan alami yang romantis. Air sungai mengalir dengan suara gemericik yang konsisten, menjadi musik latar alami yang sempurna. Irfan berhenti tepat di tempat ia biasa memancing, lalu memutar tubuhnya menghadap Santi. Mereka berdiri berhadapan, dipisahkan jarak 1 langkah yang sopan. Irfan menatap wajah Santi yang diterangi cahaya bulan. Wajah itu begitu polos, begitu meneduhkan. Wajah yang telah membuatnya sadar bahwa kebahagiaan tidak terletak pada tumpukan uang di brankas, melainkan pada ketenangan hati. "Santi," ucap Irfan memulai pembicaraan. Suaranya terdengar berat dan dalam. "Masih ingatkah kamu saat pertama kali kita bertemu di sini? Saat itu, aku hanyalah seorang pria asing yang kehilangan arah, yang mencari pelarian dari bisingnya dunia. Dan kamu hadir di seberang sungai sana, mencuci cangkul dengan senyuman yang mengubah duniaku." Santi tersenyum malu. Ia menundukkan pandangannya menatap ujung sepatunya. "Ingat, Mas." Mas Irfan waktu itu terlihat bingung menarik ikan besar sendirian. Irfan terkekeh pelan, lalu kembali serius. "Benar. Tapi sebenarnya, yang tertangkap kail hari itu bukan cuma ikan, Santi, tapi juga hati saya. Sejak hari itu, saya selalu ingin kembali ke sini. Awalnya saya pikir saya hanya rindu suasananya. Tapi lama-kelamaan saya sadar. Saya rindu pada sosok yang membuat suasana ini menjadi hidup. Saya rindu kamu." Santi mengangkat wajahnya, terkejut mendengar pengakuan yang begitu terus terang itu. Matanya yang bulat berbinar, memantulkan cahaya rembulan. "Mas Irfan." "Dengarkan saya dulu, Santi," potong Irfan lembut. "Saya tahu siapa saya, dan saya tahu siapa kamu. Mungkin di mata orang lain, kita berbeda dunia.
Saya dengan segala kehidupan kota yang rumit, dan kamu dengan kesederhanaan desa yang damai. Tapi seperti yang pernah saya bilang, cinta yang dewasa tidak memandang perbedaan itu sebagai jurang pemisah, melainkan sebagai ruang untuk saling melengkapi. Irfan menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk kalimat selanjutnya. Saya sudah lelah berjalan sendirian di puncak kesuksesan yang dingin. Saya butuh teman perjalanan. Saya butuh seseorang yang bisa mengingatkan saya untuk bersujud saat saya terlalu sibuk mengejar dunia. Saya butuh rumah untuk pulang, dan rumah itu bukan bangunan mewah, tapi hati yang tulus menerima saya apa adanya. Irfan menatap tepat ke dalam manik mata Santi, tatapan yang mengunci dan penuh harap. Santi, saya tidak ingin mengajak kamu pacaran main-main yang tidak jelas arahnya. Saya ingin kita menjalani hubungan yang serius. Saya ingin kita saling mengenal lebih dalam, melibatkan Allah di setiap langkah kita, dengan tujuan suatu hari nanti saya bisa meminangmu secara resmi menjadi istri saya. Maukah kamu menerima saya, Irfan yang penuh kekurangan ini, untuk menjadi calon imammu di masa depan? Hening, hanya suara aliran sungai yang terdengar. Waktu seolah berhenti berputar. Santi terpaku di tempatnya. Tubuhnya gemetar, bukan karena dinginnya angin malam, tapi karena gelombang kebahagiaan yang menghantam dadanya begitu dahsyat. Air matanya mulai menetes, mengalir hangat membasahi pipinya. Ia tidak pernah menyangka, seorang CEO kaya raya, seorang pria yang begitu sempurna di matanya, kini berdiri di hadapannya, merendahkan hati meminta cintanya dengan cara yang begitu terhormat. Kenapa Mas Irfan memilih saya? Tanya Santi di sela isak tangis bahagianya. Di luar sana banyak wanita yang lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih pantas bersanding dengan Mas Irfan. Saya cuma gadis desa, Mas. Saya takut mengecewakan Mas Irfan. Irfan menggeleng kuat. Ia ingin sekali menghapus air mata itu. Namun ia menahan tangannya karena belum halal. Jangan bicara begitu. Kamu salah, Santi. Di luar sana memang banyak wanita cantik. Tapi kecantikan fisik akan memudar dimakan usia. Yang saya cari adalah kecantikan hati yang abadi, dan saya menemukannya hanya padamu. Kamu adalah berlian yang tidak sadar kalau dirinya berkilau. Saya memilihmu bukan karena kasihan, tapi karena saya butuh kamu untuk menyempurnakan separuh agama saya. Mendengar jawaban itu, pertahanan Santi runtuh. Ia merasa sangat dihargai, sangat dicintai. Ia menghapus air matanya dengan punggung tangan, lalu menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Ia menatap Irfan dengan tatapan mantap, tatapan seorang wanita yang telah menemukan pelabuhan hatinya. Mas Irfan, ucap Santi dengan suara yang masih sedikit bergetar namun jelas. Jika Mas Irfan memang bersungguh-sungguh, jika Mas Irfan siap menerima segala kekurangan saya dan Bapak, dan jika Mas Irfan berjanji akan membimbing saya menuju ridho Allah maka, Bismillah. Saya bersedia, Mas. Saya bersedia menjalani hubungan serius ini dengan Mas Irfan. Irfan memejamkan matanya, mengucap syukur yang teramat dalam. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih, Santi. Wajah Irfan bersinar terang. Beban berat yang selama ini ia pikul seolah lenyap seketika. Ia merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Bukan karena saham perusahaannya naik, bukan karena ia memenangkan tender proyek besar, tapi karena ia memenangkan hati seorang gadis solehah di tepi sungai. Ini bukan akhir cerita, Santi, tapi ini adalah awal dari perjuangan kita, ucap Irfan penuh semangat. Saya janji, saya akan bekerja keras untuk memantaskan diri menjadi imam yang baik buat kamu. Kita jalani ini pelan-pelan ya, kita jaga kepercayaan Bapak, dan kita jaga batasan-batasan agama sampai hari halal itu tiba. Santi mengangguk mantap sambil tersenyum lebar. Lesung pipinya terlihat sangat manis. Iya, Mas. Santi percaya sama Mas Irfan. Mari kita melangkah bersama. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, dua hati telah terpaut dalam sebuah komitmen suci. Tidak ada pesta mewah, tidak ada sorotan kamera. Hanya ada saksi bisu berupa sungai yang mengalir tenang dan angin malam yang berbisik lembut. Namun, momen sederhana itu terasa jauh lebih megah dari pesta manapun.
Mereka pun berjalan kembali menuju gubuk, di mana Pak Rahmat sudah menunggu dengan doa-doa terbaiknya. Langkah kaki mereka terasa ringan, seiring sejalan, menyiratkan masa depan yang akan mereka tempuh bersama. Irfan menyadari satu hal penting malam itu, bahwa cinta sejati itu sederhana. Ia datang tanpa permisi, tumbuh karena rasa nyaman, dan bertahan karena komitmen. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Semoga cinta ini abadi, mengalir jernih seperti air sungai, bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kisah sang bos besar yang hobi memancing dan gadis desa yang sederhana ini mengajarkan kita, bahwa takdir Allah selalu bekerja dengan cara yang misterius namun indah. Kita tidak pernah tahu di mana kita akan menemukan belahan jiwa, bisa jadi di gedung mewah, atau bisa jadi di tepi sungai terpencil di ujung desa. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjaga hati, memperbaiki diri, dan percaya bahwa tulang rusuk tidak akan pernah tertukar pemiliknya. Waktu bergulir membawa musim berganti, namun janji yang terucap di tepi sungai malam itu bukanlah sekadar angin lalu. 6 bulan pasca pernyataan cinta itu, Irfan membuktikan kesungguhannya dengan cara yang sangat elegan. Ia tidak langsung membawa rombongan lamaran yang memamerkan kemewahan, melainkan ia memulainya dengan memperbaiki akses jalan desa menuju rumah Pak Rahmat. Bukan dengan aspal asal-asalan, melainkan dengan beton kualitas terbaik. Irfan beralasan kepada warga desa bahwa ini adalah bentuk sedekah perusahaannya, padahal dalam hatinya, ia ingin jalan itu menjadi saksi mulus langkahnya menuju gerbang pernikahan. Hari lamaran itu pun tiba. Desa Sukamulya yang biasanya sepi mendadak riuh rendah oleh decak kagum warga. Iring-iringan mobil mewah berwarna hitam mengkilap memasuki pelataran rumah Pak Rahmat yang kini sudah direnovasi menjadi rumah panggung modern yang asri namun tetap sederhana. Irfan turun dari mobil utama didampingi oleh kedua orang tuanya yang sengaja terbang dari luar negeri. Orang tua Irfan, yang awalnya ragu dengan pilihan anaknya, seketika luluh lantak saat melihat kesantunan Santi dan kehangatan Pak Rahmat. Di ruang tamu yang hangat itu, Irfan bersimpuh di hadapan Pak Rahmat. Suasana hening, penuh kehusyukan. "Bapak," suara Irfan terdengar bergetar menahan haru. 6 bulan yang lalu di tepi sungai, saya meminta izin untuk mengenal putri Bapak. Hari ini, di hadapan orang tua saya dan para saksi, saya datang untuk meminta izin yang lebih besar. Izinkan saya mengambil alih tanggung jawab Bapak untuk menjaga, menafkahi, dan membimbing Santi. Saya tidak menjanjikan hidup tanpa air mata, karena itu mustahil. Tapi saya berjanji, saya akan selalu ada untuk menghapus air mata itu jika ia terjatuh. Pak Rahmat menangis. Bahunya terguncang hebat. Ia memeluk calon menantunya itu dengan erat. "Bapak ridho. Nak, Bapak ikhlas. Jaga mutiara Bapak satu-satunya ini. Jangan pernah bentak dia, karena Bapak membesarkannya dengan penuh kasih sayang." Santi yang duduk diapit ibunda Irfan tak kuasa membendung air matanya. Lamaran itu diterima dengan penuh syukur. Kabar bahagia itu menyebar cepat ke seluruh penjuru desa, termasuk ke telinga Riko. Nasib Riko benar-benar berubah drastis sejak ia mengetahui siapa sebenarnya Irfan. Hari itu, saat melihat iring-iringan mobil mewah Irfan, Riko memberanikan diri bertanya pada salah satu sopir yang sedang memarkirkan mobil. Sang sopir dengan bangga menyebutkan bahwa bos mereka adalah pemilik dari grup perusahaan properti raksasa yang sering Riko lihat iklannya di televisi. Lutut Riko seketika lemas. Wajahnya pucat pasi. Selama ini Riko menyombongkan kekayaan ayahnya yang hanya juragan tanah kampung. Padahal kekayaan itu tidak ada seujung kuku dari aset yang dimiliki Irfan. Yang membuat Riko semakin hancur bukanlah fakta bahwa Irfan kaya raya, melainkan fakta bahwa Irfan tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk membalas dendam. Irfan membiarkan Riko hidup dengan rasa malunya sendiri. Riko merasa dirinya sangat kerdil. Kesombongannya hancur lebur. Sejak saat itu, Riko menarik diri dari pergaulan. Ia malu menampakkan batang hidungnya. Rasa malu itu perlahan menjadi pelajaran berharga baginya. Riko mulai merubah sikapnya. Ia mulai belajar bekerja keras menggarap sawah ayahnya, mencoba menata hidupnya dari nol tanpa kesombongan. Irfan, tanpa sadar,
telah memberikan tamparan kehidupan yang justru menyelamatkan Riko dari jurang kehancuran moral. Sebulan setelah lamaran, akad nikah digelar. Bukan di gedung mewah di Jakarta, melainkan di Masjid Jami Desa Sukamulya, sesuai permintaan Santi. Masjid itu dihias indah dengan bunga-bunga melati segar. Irfan tampil gagah dengan beskap putih, sementara Santi tampil bak bidadari surga dengan gaun syari berwarna putih bersih. Saya terima nikah dan kawinnya Santi binti Rahmat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Satu tarikan napas yang tegas dari Irfan menggetarkan dinding masjid dan hati semua yang hadir. Sah! Seru para saksi. Maka runtuhlah sudah tembok pemisah dua dunia itu. Air mata bahagia tumpah ruah. Pak Rahmat memeluk Irfan dan Santi bergantian, melepaskan putri tercintanya dengan doa tulus seorang ayah. Kehidupan pernikahan mereka pun dimulai. Irfan memboyong Santi dan Pak Rahmat ke Jakarta. Namun, Irfan tidak membawa mereka ke apartemen yang dingin, melainkan ke sebuah rumah tapak yang luas dengan halaman belakang yang sangat besar. Di sana, Irfan telah menyiapkan kejutan untuk Pak Rahmat. Ini untuk Bapak, ucap Irfan sambil membuka pintu halaman belakang. Mata Pak Rahmat terbelalak. Di sana, Irfan telah membangun sebuah kebun hidroponik modern lengkap dengan kolam ikan koi yang luas. Saya tahu Bapak tidak betah kalau cuma duduk diam di dalam rumah. Jadi saya buatkan sawah mini ini. Hasil panennya nanti bisa Bapak sumbangkan ke panti asuhan atau masjid sekitar kompleks. Pak Rahmat tidak bisa berkata-kata. Ia bersujud syukur di atas rumput. Menantunya tidak hanya mengambil anaknya, tapi juga memuliakan masa tuanya. Pak Rahmat menjalani hari tuanya dengan sangat bahagia, menjadi kakek yang aktif dan dihormati di lingkungan kompleks elit itu karena kedermawanannya membagikan sayuran segar. Lalu bagaimana dengan Santi? Menjadi istri seorang konglomerat tidak membuat Santi lupa daratan. Justru, fasilitas yang diberikan Irfan ia gunakan untuk mewujudkan mimpi-mimpinya yang sempat terkubur. Santi pernah bercerita bahwa ia ingin sekali menjadi guru namun terkendala biaya. Irfan yang sangat mencintai istrinya, mendirikan sebuah yayasan pendidikan di Desa Sukamulya. Ia membangun sebuah sekolah madrasah bertaraf internasional namun gratis untuk warga desa yang kurang mampu. Sekolah itu diberi nama Madrasah Hadijah, mengambil nama almarhumah Ibu Santi. Santi ditunjuk Irfan untuk menjadi ketua yayasan yang mengawasi operasional sekolah itu. Setiap bulan, Santi dan Irfan pulang ke desa. Santi sibuk mengurus kurikulum dan kesejahteraan guru, sementara Irfan sibuk memberikan pelatihan kewirausahaan bagi para pemuda desa. Desa Sukamulya berubah menjadi desa binaan yang maju dan mandiri berkat sentuhan tangan dingin pasangan suami istri ini. Cinta mereka tidak hanya dinikmati berdua, tapi meluap memberi manfaat bagi banyak orang. Bisnis Irfan sendiri semakin menggurita. Sejak menikah dengan Santi, Irfan merasa rezekinya mengalir deras seperti air bah. Keputusan-keputusan bisnisnya selalu tepat. Karyawan-karyawannya merasa suasana kantor menjadi lebih hangat dan religius. Irfan sering mengadakan pengajian bulanan dan program umroh gratis bagi karyawan berprestasi. Irfan selalu bilang kepada kolega bisnisnya, "Istri saya adalah jimat keberuntungan saya." Doa-doanya di sepertiga malam adalah perisai terkuat bagi perusahaan ini. 2 tahun pernikahan mereka, kebahagiaan itu semakin sempurna. Allah menitipkan amanah yang sangat indah di rahim Santi. 9 bulan penuh penantian dan doa, lahirlah seorang bayi laki-laki yang tampan. Kulitnya putih bersih seperti Santi, namun hidung dan sorot matanya tegas seperti Irfan. Bayi itu diberi nama Rayyan Al-Fatih. Rayyan berarti pintu surga, dan Al-Fatih berarti pembuka. Harapan mereka, anak ini kelak akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan bagi agama dan bangsa. Kehadiran Rayyan mengubah suasana rumah menjadi semakin hidup. Tangis bayi di tengah malam menjadi musik terindah bagi Irfan. Sang CEO yang biasanya sibuk dengan gawai, kini rela begadang mengganti popok atau sekadar menggendong putranya agar Santi bisa istirahat. Pemandangan Irfan yang menimang bayi sambil melantunkan sholawat menjadi pemandangan favorit Pak Rahmat setiap pagi. Suatu sore di akhir pekan, 5 tahun setelah pertemuan pertama mereka, Irfan mengajak Santi dan Rayyan kecil kembali ke tepi sungai di Desa Sukamulya.
Tempat itu kini sudah sedikit berubah, lebih rapi dan terawat karena Irfan rutin mengirim orang untuk membersihkannya. Namun batu besar tempat mereka bertemu masih ada di sana. Ryan kecil berlarian mengejar capung dengan riang gembira. Diawasi oleh Pak Rahmat yang tertawa lebar. Sementara Irfan dan Santi duduk berdampingan di atas batu besar itu. Kaki mereka menjuntai menyentuh air sungai yang dingin. Irfan menggenggam tangan Santi erat-erat. Ia menatap wajah istrinya yang kini semakin matang dan mempesona. Tidak ada lagi gurat kesedihan atau ketakutan di wajah itu. Yang ada hanyalah ketenangan dan kebahagiaan. "Terima kasih, sayang," bisik Irfan lembut di telinga Santi. Santi menoleh, tersenyum manis. "Terima kasih untuk apa, Mas?" "Terima kasih sudah menjadi rumah untuk pulang. Terima kasih sudah mengajarkan aku bahwa kebahagiaan itu sederhana. Dulu, aku pikir sukses itu punya gedung pencakar langit. Sekarang aku tahu, sukses yang sebenarnya adalah bisa duduk di sini bersamamu, melihat anak kita tertawa, dan melihat Bapak tersenyum sehat. Itu adalah kekayaan yang tidak bisa ditukar dengan triliunan rupiah sekalipun." Santi menyandarkan kepalanya di bahu kokoh suaminya. Mas Irfan juga adalah anugerah terindah dari Allah buat Santi. Mas Irfan sudah mewujudkan semua mimpi Santi, bahkan mimpi yang Santi sendiri tidak berani ucapkan. Mas Irfan bukan cuma suami, tapi juga sahabat dan imam terbaik. Irfan mengecup kening istrinya dengan penuh kasih sayang. "Ingat Riko?" tanya Irfan tiba-tiba. Santi mengangguk pelan. "Ingat, kemarin Santi dengar dia sudah menikah dengan gadis desa sebelah dan sekarang rajin ke masjid." Irfan tersenyum lega. "Alhamdulillah, itu bukti bahwa kebaikan akan selalu menular. Dulu kita membalas kejahatannya dengan kesabaran, dan sekarang buah kesabaran itu manis sekali. Tidak ada musuh, yang ada hanya saudara yang pernah tersesat." Matahari mulai terbenam, menyisakan semburat jingga di ufuk barat. Ryan berlari menghampiri mereka, memeluk kaki Irfan dan Santi dengan manja. "Ayah, Bunda, ayo pulang. Kakek sudah lapar," celoteh bocah lucu itu. Irfan mengangkat Ryan ke dalam gendongannya, lalu mengulurkan tangan satunya untuk membantu Santi berdiri. Mereka bertiga, ditambah Pak Rahmat yang berjalan di belakang, melangkah pulang menuju rumah masa kecil Santi yang kini penuh kenangan. Kisah cinta mereka dimulai dari sebuah ketidaksengajaan kail pancing yang tersangkut, melewati badai perbedaan status sosial, dihantam ombak kesombongan orang lain, hingga akhirnya berlabuh di dermaga pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Irfan dan Santi membuktikan bahwa cinta sejati tidak butuh kemewahan untuk bersinar. Cinta sejati hanya butuh dua hati yang tulus, yang saling berpegangan tangan, berjalan beriringan mencari ridho Sang Pencipta. Dan di tepi sungai itu, aliran air akan terus menjadi saksi abadi, bahwa pernah ada seorang bos besar yang jatuh cinta pada gadis miskin berhijab, dan bersama-sama mereka membangun surga kecil di dunia, menebar benih kebaikan yang akan tumbuh subur hingga ke anak cucu mereka kelak.